Bab 906. Hentikan pengobatan. Malam. Setelah makan malam di alun-alun komersial di pusat kota, Redcliffe pulang ke rumah, dan Luban serta Amber juga tidak berlama-lama di luar, langsung kembali ke lingkungan dekat Universitas Jiangcheng. Saat Amber berganti pakaian dan mandi, Luban menyalakan komputer. Dia ingat bahwa dia ingin mencoba menginap di sebuah villa, jadi dia berkonsultasi dengan seorang agen perumahan. Pertemuannya dengan entitas aneh di sanalah yang mengarah pada terungkapnya kasus pembunuhan, dan kemudian, ketika si pembunuh muncul di depan pintunya, bantuan dari teman-teman di rumah memungkinkan mereka untuk menyeretnya ke pengadilan. Meski begitu, kondisi mental si pembunuh tampak tidak normal. Mengingat kematian rekannya yang aneh, Luban merasa cukup bingung. Setelah memeriksa informasi daring yang langka, Luban tiba-tiba menghela napas panjang. Dia tidak terpaku pada kasus ini karena rasa keadilan, tetapi karena ini adalah peristiwa paling luar biasa yang bisa dia tangani. Kehidupan masa lalunya selalu penuh dengan bahaya dari domain asing, entitas aneh, dan keberadaan besar yang tak terlukiskan. Kembali ke keadaan biasa sejenak, dia memang merasa sedikit tidak nyaman. Jika kebenaran di balik kasus ini juga gagal mencapai hal luar biasa dalam persepsi Luban, lalu bagaimana dia bisa terbangun dari alam ilusi ini? Atau mungkin, hanya setelah menjalani kehidupan biasa dan indah di sini dan akhirnya meninggal, barulah ia dapat kembali ke dunia nyata. Luban bahkan sempat membayangkan, tumbuh tua di sini, meninggal, lalu terbangun dan mendapati dirinya kembali di rumah sakit jiwa. Dunia ini tampaknya didasarkan pada kognisi saya, dengan orang-orang yang saya kenal di dalamnya, dan situasi yang tidak saya sadari mungkin tidak akan terjadi. Luban berpikir. Biasanya, ketika seseorang terjebak dalam ilusi berdasarkan masa lalunya, cara untuk menemukan kekurangannya adalah dengan melihat apakah ada sesuatu yang tidak mereka ketahui tetapi hadir dalam ilusi tersebut. Tapi itu dalam keadaan normal, jika alam ilusi ini dibangun oleh sang kegelapan, maka sebagai inkarnasi dewa luar, ia mungkin hampir maha tahu. Entah Luban tahu atau tidak, sang kegelapan mungkin tahu segalanya. Oleh karena itu, Luban tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi di dunia ini. Saat melihat Cui Sitter, Luban merasa agak sentimental. Mereka yang telah meninggal kini hidup di alam ilusi ini. Mereka memiliki kehidupan, kenangan, masa depan mereka sendiri. Selama dia terus mendalami dirinya di sini, setidaknya mereka bisa memperoleh kehidupan yang biasa dan umum. Tak seorang pun meninggalkan hidup tanpa penyesalan, hanya saja ketika momen takdir tiba, tak seorang pun dapat menolaknya. Jika sekarang mereka diberi kesempatan lagi, mungkinkah ada perbedaan? Ada apa? Sebuah suara lembut datang dari belakang, dan Luban berbalik untuk melihat Amber, mengenakan piyama kucing berwarna merah muda biru, berdiri di pintu, mengintip ke dalam. Apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu lakukan? Luban bertanya. Amber memiringkan kepalanya, bingung. Seperti tempat yang ingin kamu kunjungi, sesuatu yang ingin kamu makan, atau seseorang yang ingin kamu temui. Luban melanjutkan. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Amber merasa aneh. Ia masuk ke kamar Luban, duduk di tempat tidur, tangannya diletakkan di sampingnya, jari-jarinya dengan lembut menarik selimut Luban. Ia menggigit bibir bawahnya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku sudah cukup puas, alangkah baiknya jika waktu bisa berhenti saat ini." Dan kemudian dia mengatakannya, "Bahkan jika ini semua bohong." Luban terdiam sejenak sebelum bertanya. Mendengar perkataan Luban, Amber tidak berbicara tetapi menatapnya, matanya seolah tengah berpikir. "Kamu masih berpikir semua ini adalah ilusi?" Dia berbicara dengan sedikit rasa tidak nyaman. "Kau pikir kami semua palsu, dan hanya ancaman terhadap dunia lain, dunia dewa jahat, yang nyata?" Sebelum Luban dapat menjawab, Amber menelan ludah, memikirkan suatu hal, lalu meneruskan bicaranya. "Kamu benar. Butuh waktu lama bagi Amber untuk mengatakan itu. Ini memang alam ilusi, semuanya dibuat-buat, dan aku sudah lama mati. Sekarang aku hanyalah hantu, yang berpegang teguh pada keindahan hidup. Karena begitu kau menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini, aku takkan pernah bisa bangun lagi." Mendengar kata-kata Amber, jantung Luban berdebar kencang. Dia sebenarnya tidak menemukan kekurangan apapun di alam ilusi ini, sebaliknya, Amber mengatakan apa yang ingin dia percayai. Dia seperti pasien yang menyerah terhadap pengobatan, memilih untuk menerima kematian, meskipun itu berarti rasa sakit yang tak berkesudahan. Amber berdiri dan memeluk Luban dengan lembut sambil terisak. "Tidak apa-apa, aku akan menemanimu sampai kita menemukan cara untuk keluar dari sini, tapi kamu tidak boleh melukai dirimu sendiri, oke?" Gadis itu bergumam lirih. Luban sangat menyadari bahwa bagi Amber, dunia ini adalah dunia nyata, dan demi dirinya, dia memilih untuk mengakui bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Skenario semacam ini sering terjadi selama perawatan penyakit mental.
Bukan hanya pasiennya sendiri yang menderita penyakit mental, tetapi keluarga mereka juga. Ketika menangani pasien dengan gangguan kognitif, keluarga seringkali harus mengorbankan banyak hal dan bahkan hidup sesuai dengan delusi pasien. Luban tidak menjawab, tetapi dia bisa merasakan gadis dalam pelukannya gemetar. Cahaya bulan dingin dan jernih, seperti kenangan, redup dan tak berkilau. Saat terbangun, Luban melihat langit-langit yang semakin dikenalnya. Ia meregangkan badan dengan lesu dan bangun dari tempat tidur. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda ember di sana. Mendengar suara kompor gas dan kap mesin dari dapur, Luban bangun dari tempat tidur dan melihat Ember, mengenakan celemek, sedang sibuk di depan kompor. "Kamu sudah bangun, pergilah mandi. Sarapan akan segera siap," kata Ember riang saat melihat Luban. "Baiklah." Luban pergi ke kamar mandi, bercermin, ia masih tampak bersemangat. Ia meraih salah satu dari 2 sikat gigi dan segera menyelesaikannya. Sarapannya adalah mie tomat dan telur. Meskipun rasanya masih tak terlukiskan, setidaknya kemampuan memasak Ember telah meningkat dari yang tadinya tak bisa dimakan menjadi sesuatu yang tak akan membunuhnya dalam seminggu. "Lain kali kita harus pesan makanan untuk dibawa pulang," kata Luban. "Tidak mungkin, makanan pesan antar terlalu berminyak, bisa membuatmu bertambah berat badan." Ember menolak mentah-mentah dan menatap Luban, senyumnya tanpa disadari kembali. "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan kisah Hedao yang kau ceritakan terakhir kali?" Festival puisi." Luban teringat cerita yang diceritakannya kepada Ember malam sebelumnya tentang petualangannya di wilayah asing, yang berakhir tepat di awal festival puisi. Selama waktu ini, Ember benar-benar bertindak sesuai dengan ucapannya, seperti karakter di alam ilusi, dengan sabar mengikuti pikiran Luban dan bahkan mendorongnya untuk berbicara tentang petualangannya di wilayah asing. Melihatnya mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, Luban merasakan berbagai emosi. Namun, dia sangat yakin bahwa berapapun biayanya, dia harus kembali ke dunia nyata. Terhanyut dalam mimpinya hanya akan membuatnya mandek. Tepat saat ia hendak melanjutkan kisah kepergian daun merah dan api murni yang membara, WeChat Luban bergetar. Ia melirik notifikasi pesan dan melihat pesan itu dari Cui Sitter. "Old Cui. Kami telah menangkap pembunuh berantai itu. Cui tua. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu, Luban." Bab 907. Baru hari ini. Ruang interogasi remang-remang, dengan Cui Sitter duduk di bawah bayangan, memperhatikan pria di depannya. Pria ini tampak biasa saja, seperti pejalan kaki biasa yang Anda lihat di mana-mana. Anda tak akan pernah mengingat ciri-ciri khusus apapun tentangnya hanya dengan sekali pandang. Semasa hidup, banyak pejalan kaki seperti dia hanyut terbawa angin, dan jika bukan karena duduk di meja ini, Cui Sitter yakin ia tak akan pernah berinteraksi dengan pria ini. Namun, orang seperti itulah yang telah melakukan banyak kejahatan, berdasarkan apa yang diperoleh polisi, dia telah membunuh 6 orang. Lebih jauh lagi, dia tidak hanya membunuh, dia menggunakan berbagai metode kejam untuk memutilasi mayat mereka, seolah-olah melakukan semacam ritual jahat. Jika bukan karena petunjuk yang diberikan Luban, dia mungkin telah melarikan diri lagi. Lagi pula, siapakah yang mengira dia berani mencuri identitas orang lain di siang bolong dan berkeliaran di sekitar tempat kejadian perkara? Menurut karyawan agensi lain, mereka pernah melihat pria ini datang dan pergi sebelumnya, tetapi tidak ada yang peduli padanya, menganggapnya hanya pendatang baru. Hubungan sosial yang acuh tak acuh memberinya peluang, sedemikian rupa sehingga pria ini bahkan menandatangani beberapa kontrak sewa dengan klien sambil menyamar sebagai agen real estate. Cui Sitter belum pernah bertemu dengan penjahat seperti itu sebelumnya. Mereka menangkap penjahat ini di stasiun kereta api. Ia baru saja tiba di tempat duduknya dan sedang membantu seorang lansia mengangkat koper kerak ketika polisi kereta api menangkapnya. Lansia itu masih kebingungan. Setelah memasuki ruang interogasi, pria ini tetap diam, tidak menunjukkan perubahan bahkan ketika berhadapan dengan polisi dan bukti. Begini, kenyataan memang berbeda dengan novel dan film. Tipe orang yang kuat mental dan bahkan bisa mempermainkan polisi hampir tidak ada. Lagi pula, penanganan kasus modern menekankan bukti, dan tidak seperti di negara asing di mana tersangka ditangkap tanpa kepastian penuh. Ketika berada di ruang interogasi pusat penahanan, dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan, orang normal akan mulai menangis dalam waktu 10 menit jika mereka memiliki ketahanan mental yang kuat, tetapi pria ini, dihadapkan dengan bukti yang meyakinkan, tetap tidak tergerak dan tetap diam. Dia tidak mencari pengacara, tidak menunjukkan minat pada bukti, dan hanya duduk di sana. Sampai 30 menit yang lalu, ketika dia akhirnya berbicara. "Kamu harus kenal seseorang bernama Luban, aku ingin bertemu dengannya," kata pria itu. Munculnya nama ini dari bibirnya sangat mengejutkan Cui Sitter. Jika orang ini merujuk pada seorang saksi yang telah melihat kejahatannya, Cui Sitter mungkin masih menganggapnya sebagai penjahat ber-IQ tinggi yang sangat cerdik. Tapi sekarang,
Orang ini secara langsung menyebut Luban. Begini, demi membujuk atasan agar mengeluarkan surat perintah penangkapan, Cui Siter tidak membahas informasi Luban dengan banyak orang. Lagi pula, jika orang lain tahu bahwa Cui Siter telah menetapkan tersangka karena seorang pasien gangguan jiwa yang baru saja keluar, Cui Siter mungkin akan menjadi orang berikutnya yang dikurung di Pusat Kesehatan Jiwa Jiangcheng. Dia hanya mengatakan itu adalah informasi intelijen dari seorang informan anonim, jadi tidak mungkin informasi Luban bocor saat penangkapan. Jadi bagaimana dia tahu tentang Luban? Mungkinkah Luban mengatakan yang sebenarnya? Apakah dunia ini benar-benar ada di alam ilusinya? Tidak, itu tidak mungkin. Cui Siter membuang jauh-jauh gagasan itu dari benaknya, tidak mau menerima klaim yang keterlaluan itu. Siapa Luban? Cui Siter menanggapi. Jangan pura-pura bodoh, kau menemukanku karena Luban. Aku ingin bertemu dengannya. Setelah aku bertemu dengannya, kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Pria itu berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah bukan dia melainkan Cui Siter di seberang meja yang sedang diinterogasi. Cui Siter menenangkan dirinya, mengangkat teleponnya untuk mengirim pesan ke Luban. Dan mengirim seseorang langsung untuk membawa Luban. Di lorong, Luban melihat Cui Siter sedang merokok. Petugas itu menarik napas dalam-dalam dan mematikan rokoknya. Jangan terlalu banyak bicara padanya, pria ini tidak normal. Cui Siter berkata, sambil menambahkan catatan peringatan. Lebih abnormal dariku. Luban bertanya balik. Cui Siter terdiam sesaat. Ia berbicara sebentar kepada seorang rekannya, memerintahkan mereka untuk meninggalkan ruang interogasi, lalu Cui Siter menemukan seorang petugas yang sebelumnya tidak muncul, berganti pakaian biasa, dan mengikutinya ke ruang interogasi. Ini Luban. Cui Siter menunjuk petugas. Pria itu melirik ke arah petugas lalu kembali ke Cui Siter. Jangan menipuku. Implikasinya adalah ini adalah palsu, menuntut Luban yang asli untuk datang. Cui Siter melirik ke arah petugas di sampingnya, memberi isyarat dengan matanya agar dia pergi, dan memanggil Luban untuk masuk. Saat Luban masuk, ekspresi pria itu sedikit berubah. Tampak jelas di dalam sorot mata yang awalnya tenang itu, muncul pandangan yang menggila. Ia menatap Luban, dan jika saja borgol tidak mengikatnya di kursi, ia mungkin sudah berdiri dan menyerbu ke arah Luban. Kamu adalah Luban, kata pria itu. Apa yang kau inginkan dariku? Luban bertanya langsung. Cui Siter melirik Luban namun tidak berkata apa-apa. Bukan aku yang mencari kamu, melainkan tuanmu, kata pria itu dengan nada dingin. Menguasai. Cui Siter memperhatikan perekam, memastikan alat itu merekam percakapan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dianggap sebagai kesaksian, tetapi Cui Siter tetap ingin mencatatnya untuk dipelajari. Karena instingnya mengatakan bahwa kasus pembunuhan ini tidak sederhana. Pria itu mengabaikan Cui Siter dan terus menatap Luban. Matanya tiba-tiba berputar ke belakang, dan ia mulai kejang-kejang seolah-olah sedang syok. Tepat ketika Cui Siter sedang mempertimbangkan apakah akan menghentikan interogasi untuk mencarikan dokter baginya, pria itu tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya, menatap Luban, rongga matanya seluruhnya hitam, tidak ada bagian putihnya. Tanda seru petik 2. Dia mengucapkan omong kosong yang tidak dapat dimengerti dari mulutnya. Cui Siter tidak dapat mengerti apa yang dia katakan dan hanya dapat menatap ke arah Luban. Luban mendengarkan dengan penuh perhatian selama beberapa saat. Apa yang dia katakan? Cui Siter bertanya. Aku tidak tahu, Luban menjawab dengan serius. Petik 2. Cui Siter terdiam sesaat. Gagawowo. Luban menirukan suara orang lain, tetapi pria itu tidak menanggapi. Luban kebingungan. Sebelumnya, ia mengandalkan terjemahan dari Silent Lens atau pengetahuan yang tercemar di otaknya. Kini, mendengar suara-suara tak masuk akal dari orang lain, ia benar-benar tak bisa mengerti. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Cui Siter memandang Luban dengan agak meremehkan. Jangan terburu-buru, aku tahu kamu cemas, tapi jangan terburu-buru. Luban memberi nasihat. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada pria itu. Kau juga tahu, ini alam ilusi, tempat tanpa penguasa kuno. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Bisakah kau ganti ke bahasa yang ku mengerti? Bukan bahasa Inggris, aku hampir lupa. Pria itu terdiam sesaat setelah mendengar kata-kata Luban. Lalu, dengan suara seperti ada dahak yang tersangkut di tenggorokannya, dia berbicara. Kamu akan mati hari ini. Bab 908, tidak hari ini. Kamu akan mati, hari ini. Pria itu mengucapkan kata-kata ini dengan cara yang terputus-putus. Luban menanggapi secara naluriah. Tidak hari ini. Hari ini. Tidak hari ini. Luban merasa tidak pantas berdebat dengan pria itu seolah-olah dia anak kecil. Ia mengetuk meja. Siapa kau? Kau bukan dari alam ilusi ini.
Atau kau bilang kau juga bagian dari ilusi? Dia bertanya. Tempat ini seharusnya ilusi ciptaan sang kegelapan. Penguasa kuno lainnya hampir pasti tak bisa masuk, dan pria ini jelas bukan inkarnasi sang kegelapan. Dibandingkan dengan orang ini, para psikiater di rumah sakit jiwa lebih mirip si kegelapan. Jadi, Luban menduga kemungkinan terakhir lebih mungkin terjadi. Entitas yang membangun ilusi ini kemungkinan tidak puas dengan kehidupan Luban yang nyaman dan mengirim orang ini untuk memperingatkannya. Tapi apa tujuannya? Luban awalnya mengira bahwa si kegelapan ingin menciptakan dunia yang luar biasa indah untuk membuatnya mengurungkan niatnya kembali ke wilayah asing, tetapi sekarang tampaknya itu bukanlah niat awalnya. Kamu tidak bisa menyelamatkan mereka. Pria itu berbicara lagi. Mereka. Luban melirik Cui Siter di sampingnya. Mereka sudah mati di dunia nyata, menyaksikan akhir, dan menyelesaikan siklus takdir. Tidak ada peluang untuk diselamatkan. Jika Luban meninggalkan dunia ilusi ini, mereka akan lenyap dengan sendirinya. Jadi bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang keselamatan? Mungkinkah ada cara bagi orang-orang ini untuk melepaskan diri dari lingkaran takdir dan bertahan hidup di bawah mukjizat-mukjizat yang hampir mustahil terjadi? Hari ini, pria itu terus mengulang kalimat itu, bagaikan mesin pengulang yang tak kenal ampun. Tiba-tiba dia kejang-kejang, mulutnya berbusa, tangannya meronta-ronta dengan keras, menyebabkan kursi yang ditancapkan ke tanah mulai bergetar. Ada apa denganmu? Cui Siter berdiri, ia memandang ke arah lelaki itu, takut kalau itu tipuan, lalu memanggil petugas polisi lainnya. Saat petugas polisi lainnya masuk, pria itu telah terdiam, otot-ototnya berkontraksi secara tidak teratur, dan dia pingsan. Ini benar-benar aneh. Cui Siter telah melihat banyak penjahat kejam dan sadis, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dalam hitungan menit, pria itu tampak seperti orang yang berbeda. Kedutannya, cara ototnya kejang, bahkan aktor paling hebat pun tidak dapat melakukannya. Dan sepertinya Luban mampu berkomunikasi dengan pria itu secara normal. Meski itu semua hanyalah omongan kekanak-kanakan tentang bukan hari ini tetapi hari ini, sepertinya Luban telah menerima sejumlah besar informasi. Apa yang baru saja Anda komunikasikan? Cui Siter bertanya pada Luban. Mungkin ada bahaya, aku tidak yakin. Luban memikirkannya. Pria di dunia nyata ini mungkin berada dalam situasi serupa, hanya saja saat itu ia terkekang oleh hukum, dan dunia itu memiliki entitas yang lebih jahat, jadi pria itu tidak dapat menghubungi Luban. Mengenai Tuan yang disebutkan pria itu, Luban tidak tahu. Baiklah, apakah kamu sudah memeriksa barang bawaannya? Luban tiba-tiba bertanya. Omong kosong, kami adalah polisi profesional, bagaimana mungkin kami mengabaikan detail seperti itu? Cui Siter segera membalas. Jadi kamu tidak menemukan sesuatu yang aneh? Luban mendesak. Saya belum selesai memeriksa. Cui Siter menjawab. Di Departemen Forensik, aku datang mencarimu tepat setelah kami menangkapnya, jadi belum ada cukup waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan. Bolehkah aku melihatnya? Luban bertanya. Menurutmu apa yang akan kamu temukan? Cui Siter menjadi waspada. Karena dunia nyata Luban bisa memperoleh informasi mengenai penjahat itu, mungkin saja ada petunjuk mengenai motifnya. Memikirkan hal ini, Cui Siter tiba-tiba ingin tertawa. Ia bahkan mulai percaya bahwa Luban bisa mengandalkan ingatan, dunia nyata, untuk mendapatkan petunjuk. Apakah dia juga menjadi gila? Aku tidak yakin, tapi penjahat ini dan komplotannya membunuh anak pemilik villa bertahun-tahun yang lalu. Mereka pencuri, jadi siapa yang tahu apa yang mereka curi saat itu? Luban menatap Cui Siter. Cui Siter sedikit mengernyit, tidak mengerti maksud Luban. Melihat ekspresi bingung di wajah Cui Siter, Luban terkekepelan, merasa agak emosional. Seandainya itu Cui Siter yang asli, ia pasti sudah mengerti. Luban bermaksud bahwa saat itu, villa itu mungkin menyembunyikan sesuatu yang mengandung polusi yang bukan dari dunia ini. Kedua pencuri itu mungkin tidak sengaja menyentuhnya dan terkorosi, sehingga mereka melakukan kejahatan seperti itu di tempat. Luban berpikir. Laporan pencurian waktu itu hanya mencantumkan sejumlah perhiasan dan uang tunai. Cui Siter menjawab, setelah membaca berkas kasus dengan saksama dan mengingat rincian tersebut. Perhiasan. Luban menduga bahwa perhiasan itulah yang kemungkinan menjadi sumber masalah. Mungkin salah satu perhiasan itu merupakan artefak dewa jahat, polusi dapat berpindah saat disentuh. Mungkin saja perhiasan-perhiasan ini yang membuatnya berkarat. Di dunia nyata, barang-barang seperti ini mudah terkontaminasi. Membawa polusi, maksudmu radiasi. Cui Siter tidak begitu mengerti, tetapi segera memikirkan hal lain. Tunggu, tim forensik seharusnya sudah memeriksa barang bawaannya. Kalau dia benar-benar membawa barang aneh, bukankah rekan-rekanku akan berada dalam bahaya besar? Dia menepuk pahanya dan segera berlari ke departemen forensik bersama Luban.
Saat masih di koridor, Luban mendengar keributan. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang terjatuh, lalu terdengar suara dentang saat benda itu jatuh ke tanah. Terdengar pula teriakan orang-orang. Sesampainya di pintu masuk departemen forensik, Luban melihat dua orang polisi berjas lab putih sedang berkelahi satu sama lain, keduanya bermata merah dan merah. Keduanya bertarung dengan sengit, seakan-akan ingin membunuh satu sama lain, mencekik leher masing-masing, lalu jatuh ke tanah, sedangkan isi sebuah koper yang terbuka berhamburan keluar, membuat suasana menjadi kacau balau. Berhenti berkelahi. Cui Siter hendak melangkah masuk untuk memisahkan mereka ketika Luban segera meraih pergelangan tangannya. Jangan terburu-buru, kamu mungkin akan berakhir seperti mereka. Mata Luban mengamati setiap kemungkinan adanya polusi, tetapi pemandangannya terlalu kacau untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik. Perkelahian antara keduanya makin parah dan tampaknya tidak dapat dihentikan. Cui Siter menggertakkan giginya, siap campur tangan dengan cara apapun, ketika tiba-tiba, sesosok muncul dari belakangnya dan Luban. Sosok kurus itu langsung menghampiri polisi yang berkelahi dan menendang salah satu dari mereka dengan kekuatan yang sangat besar hingga ia terpental ke tembok. Dan saat petugas lainnya mencoba menerjang dan menangkap orang tersebut, mereka ditendang berputar dan terlempar ke lemari, akhirnya jatuh ke tanah. Anehnya, setelah ditendang, keduanya segera terdiam, gerakan mereka menjadi lambat, seperti beruang coklat yang mengantuk. Sudah kubilang, berhenti berkelahi. Sosok itu bergumam, lalu menoleh ke arah Luban dan Cui Siter. Paman Cui, apa yang sedang kalian lakukan? Luban menyadari, gadis dengan keterampilan bertarung yang mengagumkan, tidak lain adalah Xia. Bab 909. Liontin Giok. Paman Cui. Luban memandang ke arah Cui Siter, penasaran dengan hubungan antara keduanya di dunia ini. Ini Yosia, putri seorang kolega, kalian berdua seharusnya sekelas. Dia juga mahasiswa di Universitas Jiangcheng. Cui Siter memberikan pengantar singkat. Luban menatap wajah Xia, mencoba mengingat, tetapi tidak ada yang jelas muncul di benaknya. Dia memiliki ingatan yang sangat kuat di dunia ini, jadi jika dia tidak dapat mengingat saat pertama kali melihat orang tersebut, mungkin itu berarti mereka belum pernah bertemu. Meskipun kemungkinan bahwa tempat ini adalah alam ilusi telah meningkat pesat, Luban masih belum bisa memastikan apakah ini benar-benar fiktif atau merupakan wilayah asing yang nyata. Perbedaannya sangat penting, jika dunia ini sepenuhnya fiksi, maka semua yang dilakukan Luban tidak akan memengaruhi orang lain, dia bisa bersikap lebih riang. Tapi jika ini benar-benar domain asing yang ada, maka orang-orang seperti Cui Siter, Xia, dan Ember sebenarnya masih hidup. Yang lain yang tidak diketahui Luban juga akan memiliki kehidupan mereka sendiri, dan dia tidak bisa begitu saja menerobos tempat itu seperti seorang pilihan dewa tanpa pertimbangan. Siapa kamu? Xia mengamati Luban dengan saksama, ekspresinya cepat berubah menjadi ekspresi menyadari. Kamu teman sekelas yang pernah mengalami gangguan mental sebelumnya, kan? Dia terus terang. Kamu mengalami suatu episode selama kuliah umum, akulah yang menundukkanmu. Ada nada bangga dalam suaranya. Luban tiba-tiba merasakan sedikit nyeri di perutnya, mungkin otot-ototnya mengingat kejadian itu. Setelah percakapan singkat, Luban menyimpulkan bahwa ia telah melontarkan omong kosong saat kuliah umum di universitas, lalu ditendang hingga pingsan oleh Xia, yang duduk di sebelahnya. Ketika ia sadar, ia sudah berada di pusat kesehatan jiwa Jiangcheng. Luban harus berterima kasih padanya untuk itu. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian waktu itu, tapi saya tidak bisa menahan Anda dan terpaksa menggunakan kekerasan. Apakah Anda sudah diperbolehkan pulang? Apakah penyakit Anda sudah diobati? Xia bertanya dengan sedikit rasa bersalah. Tidak apa-apa, aku tidak mengingatnya lagi. Luban menjawab dengan jujur. Bagus sekali. Aku belajar banyak hal dari ayahku, aku bisa bertarung dengan cukup baik. Aku mengalahkanmu dengan satu pukulan, tapi tidak terlalu merepotkan. Ucap Xia dengan bangga, lalu melirik ke arah dua polisi yang tergeletak di tanah. Apa yang terjadi di sini? Aku bahkan tidak menyadarinya sampai aku mulai bergerak. Apakah Anda memulainya dengan tindakan fisik? Luban berkomentar lalu melihat barang bawaannya. Ini mungkin berisi barang-barang polusi curian. Jangan bertindak gegabah. Anda bisa terkena dampaknya. Dia tidak tahu seberapa parah polusi di dunia ini, tetapi melihat penampilan kedua perwira yang gugur, Luban menduga itu bisa jadi cukup signifikan. Apakah sarung tangan akan membantu? Cui Siter mengambil beberapa pasang sarung tangan karet dari lemari di dekatnya. Mereka tidak berguna. Luban menunjuk ke arah para perwira yang terjatuh, yang juga mengenakan jenis sarung tangan yang sama. Ini bukan tentang polusi fisik, terkadang, sekilas pandang saja bisa membuatmu gila. Dia berjongkok, mengacak-acak barang bawaan yang tak teratur itu. Pakaian rapi,
Komputer, perlengkapan mandi, semuanya tertata rapi pada tempatnya, menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang berperilaku baik dan tampak normal. Hanya sekilas pandang saja bisa menyebabkan kegilaan. Xia bingung dan menatap Cui Sitter untuk meminta jawaban. Lagi pula, dalam pikiran Xia, Lu Ban masih seorang pasien gangguan jiwa, dan dia tidak yakin apakah perkataannya dapat dipercaya. Tunggu aku di luar pintu. Cui Sitter memerintahkan Xia untuk menunggu di lorong. Ia tidak sepenuhnya percaya pada klaim bahwa tatapan mata saja bisa membuat seseorang gila, itu hanya tindakan pencegahan. Jika Xia ternyata seperti para polisi itu, Cui Sitter tidak yakin ia bisa mengalahkannya. Oh. Dengan pengakuan sederhana, Xia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan menyelinap keluar ke lorong. Lu Ban segera menemukan petunjuk. Sambil mengangkat sepotong pakaian yang acak-acakan, dia melihat sebuah benda tembus pandang seperti liontin giok diletakkan di bawahnya. Saat pertama kali melihat benda itu, Lu Ban merasa jantungnya berdebar kencang. Detak jantungnya semakin cepat, napasnya memburu, dan penglihatannya didominasi oleh kaleidoskop warna. Lu Ban merasakan gelombang pusing, sebuah pengalaman yang sudah lama tidak ia alami. Bisikan-bisikan seperti angin bergumam di telinganya, terputus-putus dan tak dapat dipahami, hanya membuatnya jengkel, mendorong dorongan untuk menghancurkan sesuatu seolah-olah hal itu akan menenangkan seluruh dunia. Ia menatap Cui Sitter, yang telah berubah menjadi monster bengkok dengan puluhan mata dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, mencari mangsa. Tak hanya Cui Sitter yang berubah, seluruh ruangan pun menjadi ganas dan mengerikan. Lu Ban memahami dengan jelas bahwa ini adalah distorsi kognitif yang disebabkan oleh polusi. Kenyataannya, Cui Sitter seharusnya berdiri tepat di depannya, tidak berubah. Lu Ban telah terlatih dalam pertempuran dan melihat banyak hal, jadi tingkat distorsi kognitif ini tidak dapat memengaruhinya. Namun, berbeda halnya bagi para petugas polisi itu. Setelah terpapar polusi, mereka mengira rekan-rekan mereka sebagai monster, setiap gerakan seolah mengancam mereka, memicu reaksi keras, yang akhirnya mengarah pada kejadian yang baru saja disaksikannya. Lu Ban melirik liontin giok di lantai. Sebuah benda yang terus menggeliat merayap di lantai, diam di satu tempat, tetapi bergetar hebat hingga hampir membuatnya muntah. Dia meraih liontin giok dan mengambil sesuatu yang tampak seperti handuk lembut dari tanah untuk membungkusnya. Dengungan memenuhi telinga Lu Ban, mengingatkannya pada ratusan nyamuk yang berdengung di sekitar kepalanya. Dia menutup matanya, lalu membukanya sekali lagi, dunia tetap tidak berubah. Bawa kotak logam dan letakkan di lantai. Lu Ban memanggil Cui Sitter yang sedang menggeliat. Cui Sitter sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi Lu Ban tidak dapat memahaminya. Ia merasa hidungnya berdarah, matanya kering seperti ditelan badai pasir. Sambil menggosok matanya, cairan merah mengalir dari sudut matanya ke punggung tangannya, menodai pakaiannya. Tetes darah jatuh ke lantai, mekar dan layu seperti bunga. Akhirnya, Cui Sitter kembali sambil meletakkan sebuah kotak logam di tanah. Lu Ban segera memasukkan liontin yang terbungkus itu ke dalam kotak, menutupnya rapat-rapat, lalu mendorongnya ke dinding. Bisikan di telinganya segera mereda. Pandangan Lu Ban kabur, dan ia berhasil meninggalkan peringatan bagi Cui Sitter untuk menjauh dari kotak itu, sebelum kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Sebuah mimpi aneh menyelimuti Lu Ban. Ia merasa dirinya berubah menjadi jamur, tumbuh diam-diam di sudut dinding. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi burung bertentakel, terbang menembus hutan yang hangus, kepalanya membentur tanah, lalu kembali berubah menjadi ikan dengan cakar seperti kadal dan tentakel ubur-ubur di ekornya. Ia merasa bebas, seolah tak ada yang bisa mengganggu kedamaiannya. Pada saat itu, dia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Lu Ban mendongak dan melihat mata raksasa berwarna merah tua membentang di langit. Bel alarm berbunyi, dan Lu Ban terbangun. Bab 910. Aku sangat berani. Lu Ban terbangun di langit-langit yang asing. Kamu sudah bangun. Operasinya sangat sukses, kamu sudah jadi gadis sekarang. Sebuah suara datang dari dekat, dan Lu Ban secara naluriah melihat ke bawah. Untungnya, tidak ada transmigrasi kedua. Sambil menoleh, Lu Ban menatap orang di samping tempat tidur. Redleaf sedang mengupas apel, keahliannya jauh lebih baik daripada Ember, bahkan tidak sampai merobek kulit apel. Lu Ban menyaksikan daun merah menghabiskan seluruh apel, tepat saat dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dia melihat daun merah menggigit sepotong besar apel itu. Renyah dan manis. Dia berkomentar. Pemandangan itu terasa agak familiar, dan Lu Ban tidak tahu harus bersikap apa. Tetapi dia segera menyadari sesuatu, kesadarannya telah pulih. Setidaknya, saat dia melihat Redleaf, dia tidak melihat tentakel atau monster. Apakah kamu punya tentakel di bawah rokmu? Lu Ban bertanya, khawatir ujung Redleaf tiba-tiba menumbuhkan beberapa tentakel dan mengikatnya dengan erat. Enyah.
Radcliffe hampir mengangkat kakinya untuk menendang Luban tetapi mengingat apa yang ada di balik roknya, dia mengurungkan niatnya. Kamu pingsan di kantor polisi, seberapa hebat itu? Radcliffe mengejeknya. Saya sangat berani. Luban segera menjawab. Lupakan saja, lebih baik tidak berani lagi di masa depan, Amber sangat khawatir. Kalau dia khawatir, aku juga tidak tenang. Radcliffe menghabiskan apelnya, menyekat tangannya dengan serbet, berdiri, dan menunjuk ke sisi lain tempat tidur. Luban melihat Amber berbaring di sisi lain tempat tidurnya, tampaknya tertidur lelap karena kelelahan. Sudah berapa lama aku tertidur? Dia melirik ke arah samping tempat tidur tetapi tidak dapat menemukan teleponnya. Sekitar 1 hari 1 malam. Kata Radcliffe saat dia sudah berada di pintu bangsal. Aku akan memanggil dokter, Dia menguap, bergumam tentang betapa lelahnya dia dan melangkah keluar dari bangsal. Luban tidak membangunkan Amber, menunggu sebentar, dan kemudian dokter masuk bersama Cui Sitter dan Radcliffe. Ini sepertinya bukan rumah sakit jiwa, hanya bangsal biasa. Bagaimana perasaanmu? Dokter memeriksanya dan bertanya. Cukup bagus. Luban menjawab. Amber lalu terbangun, sambil menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk, sedikit linglung, menatap semua orang. Semua orang menatapnya dengan ramah. Amber segera duduk tegak dan menyeka sudut mulutnya. Aku tidak melakukannya, aku belum melakukannya. Dia membela diri, meskipun tidak seorang pun tahu apa yang disangkalnya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Cui Sitter bertanya, mengetahui bahwa kedua petugas forensik belum bangun, dan hasil pemeriksaannya tidak optimis, sementara Luban tampak lincah, seolah-olah dia baru saja tidur panjang. Mungkinkah pasien gangguan jiwa sebenarnya lebih pandai melawan hal-hal tersebut? Dia teringat pada kotak besi yang masih ada di kantor polisi. Mengikuti instruksi Luban, mereka menutupinya dengan beberapa lapisan, akhirnya mencegah insiden lebih lanjut. Cui Sitter melihat hal yang begitu menyeramkan untuk pertama kalinya, sekali pandang saja dapat membuat orang berhalusinasi dan menjadi gila. Tentu saja, dia tidak sembarangan membiarkan orang bereksperimen, hanya menunggu Luban bangun sebelum memutuskan. Yang membuat Cui Sitter takut adalah bahwa hal-hal yang dibicarakan Luban tampaknya menjadi kenyataan satu persatu. Setelah si pembunuh berantai terbangun, ia menjadi gila total seolah-olah kehilangan jiwanya, mencoba menggigit lidahnya sendiri untuk bunuh diri. Setelah dihentikan, ia terus-menerus diliputi ketakutan yang luar biasa, mengalami gangguan mental, dan tidak dapat berkomunikasi. Rasanya seperti pertemuan dengan Luban telah benar-benar memeras abis akal sehatku. Hal semacam ini tidak dapat dijelaskan oleh sains. Mungkinkah polusi dan wilayah asing yang disebutkan Luban itu nyata? Apakah dunia ini palsu? Cui Sitter menjadi semakin gelisah. Tidak masalah. Sepertinya meskipun polusinya sama, efeknya di dunia ini masih sedikit berbeda. Polusi dari liontin giok tidak separah yang kubayangkan. Luban melihat dirinya sendiri. Semua anggota tubuhnya masih utuh, dan organ-organ dalamnya seharusnya juga berada pada posisi semula, tidak menunjukkan tanda-tanda mutasi. Dan kondisi mentalnya cukup baik, dia tidak terjerumus ke dalam kegilaan. Entah polusi dari liontin giok itu hanya kondisi cahaya, atau bentuk polusi di dunia ini berbeda. Mungkin keduanya. Sudah lama sejak Luban benar-benar bersentuhan dengan sumber polusi yang mengurangi kewarasannya, jadi wajar saja jika kepekaannya terhadap polusi menjadi tumpul. Apa yang dulu hanya bisa menggelitik Luban, yang dulu mampu membuat orang biasa menjadi gila saat itu juga, kini bisa memberinya tantangan yang nyata. Apakah kalian sudah mengamankan benda itu? Luban menegaskan sekali lagi. Ya, ada di gudang. Kami sudah menambahkan beberapa lapisan lagi di sekitarnya, seperti yang kamu bilang. Cui Sitter menjawab. Apa-apaan ini? Aku belum pernah mendengar ada hal yang bisa memengaruhi orang seperti ini. Apakah ada radioaktivitas atau polusi kimia? Dia bertanya lagi. Cui Sitter mengetahui bahwa beberapa logam berat berbahaya bagi manusia dan paparan jangka panjang dapat menyebabkan episode manik dan depresi. Sumber radiasi juga dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kebingungan kesadaran. Lebih jauh lagi, metode Luban yang membungkus liontin giok dalam kotak besi untuk menghalangi pengaruhnya tidak sepenuhnya menghalangi orang untuk mengaitkannya dengan sumber radioaktif. Itu pengetahuan. Jawab Luban. Di domain asing, pengetahuan adalah polusi, dan polusi adalah pengetahuan. Liontin giok diukir dengan rupa keberadaan agung yang tak terlukiskan dari domain asing. Ketika kau mengenali wujudnya, polusi mengikutinya. Mendengarkan kata-kata Luban, Radcliffe tercengang. Yang membuatnya bingung adalah ketika Luban mengucapkan hal-hal itu, semua orang akan memandangnya seolah-olah dia gila. Tetapi sekarang, selain Amber, polisi itu benar-benar mendengarkan dengan sangat serius. Bukankah Luban yang menjadi gila, tapi dirinya sendiri? Ini terlalu tidak masuk akal.
Jika pengetahuan adalah polusi, bukankah kita akan selalu tercemar saat bersekolah? Cui Sitter menganggapnya tidak dapat dipercaya. Bukankah proses pembelajaran pengetahuan memengaruhi kognisi Anda? Luban menjawab dengan acuh tak acuh. Pengetahuan yang kita pelajari hanya bersifat dangkal dan tidak mencakup hukum-hukum dasar tentang bagaimana dunia beroperasi. Polusi dari pengetahuan semacam ini tidak fatal bagi umat manusia, yang telah dipengaruhi secara halus olehnya selama jutaan tahun. Itulah sebabnya saya selalu merasa pusing dan kewalahan ketika belajar matematika, saya tercemar. Radcliffe tak dapat menahan diri untuk menyela. Bukan itu masalahnya, Anda mungkin tidak bisa mempelajarinya. Luban segera menjawab. Radcliffe terdiam sesaat. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pedagang mendapatkan liontin giok dari suatu tempat. Dua pencuri masuk ke vilanya, mencuri liontin giok, dan terpengaruh olehnya. Anak di rumah itu kemudian dibunuh. Setelah itu, kedua pencuri itu menderita polusi jangka panjang dari liontin giok. Salah satu dari mereka tidak tahan dan memilih bunuh diri, sementara yang lain berubah menjadi pembunuh berantai hingga akhirnya tertangkap. Luban secara singkat merangkum situasi yang mereka pahami. Memang, hal itu tampaknya memang terjadi berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Cui Sitter mengangguk setuju. Tapi jejaknya berhenti di sini, atau lebih tepatnya, kasusnya harus berakhir di sini. Awalnya ia sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Liontin giok adalah benda eksternal. Ia tidak mungkin memberitahu para hakim bahwa kejahatan itu terjadi karena pengaruh polusi. Kita belum selesai. Luban merasa pikirannya menjadi jauh lebih jernih dan aktif setelah dipengaruhi oleh liontin giok. Ia memandang Cui Sitter. Karena para pencuri itu tercemar ketika mereka mencuri liontin giok dari rumah pedagang, mengapa pedagang yang telah mengambil liontin giok itu tidak terkena dampaknya? Bab 911. Hukum kedua domain asing. Dari jauh, Luban melirik kotak yang disimpan di gudang. Di dunia ini, mendekati kenyataan, polutan seperti itu memiliki kekuatan merusak yang luar biasa. Sebelumnya di internet, Luban pernah membaca tentang monster-monster yang dibayangkan netizen, beberapa di antaranya memiliki kekuatan penyebaran meme. Sederhananya, mereka dapat menyebar tidak hanya melalui kontak langsung, tetapi juga melalui visual, suara, dan bahkan nama. Meski kedengarannya mistis, secara ilmiah, jalur penyebaran monster dan anomali ini memang bergantung pada pengetahuan, entah seseorang melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri, atau sekadar mengetahui namanya, mereka akan memperoleh informasi yang relevan, dan dengan itu, polusi yang bersangkutan akan datang dengan sendirinya. Jadi, setidaknya di sini, Luban telah memverifikasi hukum kedua wilayah asing. Lalu, apa hukum pertama? Xia bertanya dengan rasa ingin tahu. Polusi tidak dapat dihilangkan, hanya polusi yang lebih kuat yang dapat menutupi polusi yang lebih lemah. Luban menjawab sambil menatap Xia dengan agak aneh. Mengapa kamu di sini? Ini liburan musim panas, dan aku tidak ada kegiatan, jadi aku datang untuk membantu. Di kantor polisi, Xia sedang duduk di depan unit pendingin udara di dekatnya, dengan santai menarik kerah bajunya agar udara sejuk dapat mengalir ke dalam, yang dengan cepat mendinginkannya. Membantu. Radcliffe di dekatnya tidak begitu mengerti. Mereka datang ke kantor polisi dengan mobil Cui Sitter setelah Luban keluar dari rumah sakit dan baru saja bertemu dengan Xia yang baru tiba. Dia kuliah jurusan psikologi dan kadang-kadang datang untuk membantu menganalisis beberapa kasus. Kalian tidak boleh seenaknya mengatakan hal-hal seperti polisi membocorkan berkas kasus ke mahasiswi. Cui Sitter memperingatkan. Jangan khawatir, mereka berdua masih di sekolah menengah. Luban menunjuk ke arah daun merah dan Amber. Sejujurnya, dia tidak ingin mereka berdua terlibat dalam kejadian berbahaya ini, tidak seperti di dunia nyata. Amber dan Radcliffe di tempat ini tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan api murni dan tidak memiliki perlawanan terhadap polusi, mereka hanyalah gadis biasa. Kalian berdua bisa menunggu di ruang tamu, atau kalian bisa pulang, aku perlu membicarakan beberapa hal dengan Pak Tua Cui. Pak Tua Cui. Begitulah kata Luban. Radcliffe melirik Luban, lalu menatap Amber. Aku akan melakukan apapun yang diputuskan Amber. Amber menatap Luban, ragu untuk berbicara. Dia menarik ujung kemeja Luban dan memberi isyarat agar dia minggir. Luban mengikutinya ke sudut kantor, mendengar bisikan Amber. Apakah kamu akan menghadapi bahaya lagi? Jelas, dia sangat khawatir Luban mungkin pingsan lagi seperti sebelumnya. Pemandangan Luban diangkat ke ambulans hampir memicu kondisi jantungnya. Dan sekarang, saat Luban terus menyelidiki masalah tersebut, jelaslah bahwa bahaya tidak dapat dihindari. Luban berbicara jujur, menyadari sepenuhnya bahwa berbohong tidak ada gunanya saat ini dan baik dia maupun Amber tidak perlu menipu satu sama lain. Kalau begitu aku ingin bersamamu. Amber berbicara setelah hening sejenak.
Dia tidak menghentikan Luban karena dia paham betul bahwa menghadapi masalah seperti itu, Luban tidak akan pernah memilih untuk menyerah. Dia memiliki keuletannya sendiri. Jadi, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah menemani Luban, meskipun itu berarti menghadapi jurang tak berujung di depan. Petik 2. Luban awalnya ingin membujuknya, tetapi dia juga tahu betul bahwa apakah tempat ini adalah ilusi yang tercipta dari ingatannya, atau suatu wilayah asing. Selama Ember masih menjadi Ember yang dikenalnya, Luban tidak mungkin bisa membujuknya. Jangan pergi berkeliaran, kamu dan Redcliffe. Hanya itu saja yang bisa dikatakan Luban. Ember mengangguk patuh. Luban meminta Redcliffe untuk menemani Ember ke ruang tunggu, lalu menoleh ke Cui Sitter. Dengan bergabung sekarang, apakah aku melanggar aturan apapun? Ia menunjuk ke arah Xia yang telah pulih sepenuhnya dan bersemangat kembali. Jangan khawatir, aku bisa memberimu sertifikat untuk membantu penyelidikan, yang akan menjadikanmu saksi kami. Cui Sitter menyatakan. Itu nyaman. Luban berkomentar. Dia diperlakukan dengan cara yang sama, dan bantuan investigasi semacam ini memungkinkan perlindungan saksi secara anonim, sehingga tidak ada yang akan mencari masalah. Cui Sitter menunjuk Xia yang berdiri di dekatnya, lalu mengeluarkan tas dokumen dan mengambil beberapa dokumen lama. Beberapa berkas sudah dimasukkan ke komputer sebelumnya, mari kita mulai dengan melihat arsip-arsip kertas ini. Meskipun operasi tanpa kertas didorong sekarang, 10 tahun yang lalu, banyak dokumen masih disimpan dalam bentuk kertas, dan beberapa transkrip dan pernyataan dapat diakses kapan saja. Luban membolak-balik berkas itu. Pasangan yang kehilangan anak mereka tampak agak gila, kesaksian mereka membingungkan dan memerlukan konfirmasi dan panduan berulang untuk membentuk pernyataan yang koheren secara logis. Itu masuk akal. Kehilangan anak secara tiba-tiba, terutama dengan cara yang begitu brutal, pasti akan membuat orang tua manapun menjadi gila. Dari kesaksian tersebut, pengaruh liontin giok pada pasangan tersebut tidak terlihat jelas. Akan tetapi, saat Luban meninjau kembali kesaksian dan catatan tersebut, dia tidak menemukan deskripsi apapun mengenai liontin giok. Meskipun catatan menyebutkan bahwa pasangan tersebut telah kehilangan beberapa perhiasan, istilah kunci, liontin giok, tidak dicantumkan, seolah-olah hal itu tidak pernah ada. Apakah mereka menyembunyikan keberadaan liontin giok, atau apakah mereka menganggap liontin giok sebagai sesuatu yang lain? Luban merenung. Jelas, polusi yang terkandung dalam liontin giok bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh manusia normal. Jika pasangan itu benar-benar melakukan kontak dengan liontin giok, kondisi mental mereka akan jauh lebih hancur daripada sekadar kehilangan anak mereka. Di mana pasangan ini sekarang? Luban bertanya. Mereka seharusnya sudah pergi ke luar negeri sekarang. Setelah meninggalkan Jiangcheng, mereka menetap di luar negeri setelah 2 tahun. Kami sudah menemukan kontak mereka, tetapi agar tidak membuat mereka khawatir, kami belum menghubungi mereka secara langsung. Cui Sitter menjelaskan. Membuat mereka khawatir. Xia yang tengah menelusuri arsip, meliriknya. Karena frasa Cui Sitter membuatnya terdengar seolah-olah pasangan itu adalah tersangka kriminal, dan sebagai seorang polisi profesional, dia seharusnya tidak membuat penilaian seperti itu terlalu dini. Anda telah melihat efek liontin giok, sulit membayangkan tidak terjadi apa-apa saat liontin itu berada dalam kepemilikan mereka sebagai barang koleksi, jadi pasti ada beberapa keadaan tersembunyi. Cui Sitter menjelaskan. Mari kita hubungi mereka secara langsung. Luban menyarankan. Begitu langsung. Cui Sitter tampak agak tidak percaya dengan saran Luban. Kalau itu memang kontaminan dari dunia lain, mereka pasti ingin mengambilnya kembali. Tak ada alasan bagi mereka untuk kabur begitu saja. Luban menegaskan. Pasangan ini bisa jadi korban atau informan. Jika korban mengetahui bahwa pelaku yang mencelakai anak mereka telah ditangani, mereka pasti ingin tahu lebih banyak, dan jika informan mengetahui bahwa pelaku telah ditangkap, mereka pasti ingin tahu lebih banyak tentang keberadaan liontin giok. Mengapa aku merasa semakin banyak aku berbicara denganmu, semakin aku percaya bahwa dunia lain benar-benar ada. Cui Sitter bergumam lirih. Mungkin memang ada. Xia tiba-tiba angkat bicara. Bab 912. Berdasarkan analisis rasional. Mendengar kata-kata Xia, Cui Sitter agak terkejut. Ia mengulurkan tangan untuk memeriksa suhu di dahi putri rekannya. Apakah kamu terkena flu karena AC tadi? Saya sangat berpikiran jernih. Xia menyandarkan kepalanya ke belakang, menghindari tangan Cui Sitter. Saya hanya mendasarkan ini pada analisis rasional. Sambil berbicara, Xia mulai mencari sesuatu di atas meja, tetapi kalimatnya terhenti. Anda cari apa? Luban memperhatikan Xia mengobrak-abrik barang-barangnya, tidak yakin dengan targetnya. Pada saat itu, Cui Sitter mendesah, membuka laci, dan mengeluarkan sebatang energi bar, lalu menyerahkannya kepada Xia. Ini bagus, terima kasih, Paman. Xia langsung berseri-seri kegirangan, mengambil energi bar, merobek bungkusnya, dan mulai mengunyahnya.
Dalam waktu singkat, energi bar itu habis, dan Xia dengan puas meneguk air. Saya sudah kenyang sekarang. Luban memperhatikan Xia dan tiba-tiba merasa itu masuk akal. Maaf, biasanya aku mulai menginginkan makanan segera setelah aku menggunakan otakku, itu menghabiskan terlalu banyak energi. Xia tersenyum agak malu. Tidak masalah, di dunia nyata, kamu juga cukup menyukai makanan. Luban menjawab. Ah, ngomong-ngomong soal dunia nyata, aku merasa memang mungkin kau pernah berhubungan dengan dunia lain. Kata Xia. Dari perspektif psikologi, sudahlah, toh kamu tidak akan mengerti istilah-istilah itu. Intinya, hal-hal tertentu dapat meninggalkan kesan tidak hanya di benak seseorang, tetapi juga di kesadaran kolektif, yang dapat menyebabkan terbentuknya pengakuan-pengakuan tertentu bahkan ketika seseorang sama sekali tidak terpapar pada hal-hal tersebut. Apa hubungannya ini dengan penyakitnya? Cui Siter tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jadi, mungkin saja beberapa peradaban, atau dunia lain, pernah menghubungi manusia dari dunia kita, meninggalkan pengetahuan yang sesuai di dalam ingatan, dan Luban kebetulan mengingatnya, yang menjelaskan mengapa 20 tahun terakhirnya normal-normal saja, tetapi tiba-tiba setelah sakit parah, ia mulai membicarakan hal-hal ini. Xia menjelaskan. Bukankah itu agak mengada-ada? Cui Siter agak skeptis. Bagaimanapun, konsep dunia lain sungguh sulit diterima. Lebih baik daripada mengatakan dia telah melakukan perjalanan waktu, atau bahwa tubuhnya telah diambil alih. Xia menambahkan. Itu benar. Cui Siter mengangguk. Lagi pula, keberadaan dunia lain bukanlah hal yang mustahil, meskipun peluang untuk menemukan dunia lain sangat dekat dengan nol, itu setara dengan 100% pada skala alam semesta. Xia melanjutkan sambil melirik Luban. Kita juga sudah melihat bahaya liontin giok itu, sulit dijelaskan dengan sains saat ini. Lagi pula, kita tidak bisa pergi ke dunia lain, jadi menyenangkan membahasnya seolah-olah itu hanya latar, kan? Cui Siter teringat beberapa novel fantasi yang pernah dibacanya, yang menampilkan latar-latar aneh dan fantastis. Jika seseorang terobsesi dengan kewajaran latar-latar dasar ini, novel tersebut tidak akan menarik. Ngomong-ngomong, kudengar aku juga ada di dunia lain. Xia bertanya dengan rasa ingin tahu. Luban menjawab. Menurut laporan medis Anda memiliki kondisi yang memungkinkan Anda mengingat semua yang Anda lihat, dan kemudian selama perawatan, ada situasi di mana Anda menciptakan kembali hal-hal ini menjadi cerita fantasi, bukan? Xia mengonfirmasi. Itu benar. Luban mengangguk. Jadi, di dunia nyata-mu, aku orang seperti apa? Xia bertanya. Kau seorang penyihir, yang mungkin karena hidup keras, tidak pilih-pilih soal rasa makanan, dan juga agak rakus. Kau sangat kuat dalam pertarungan, dan akhirnya, demi menyelamatkan dunia, kau menjadi pohon sakura. Luban terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Seorang pesulap, itu cukup mengesankan. Xia mengangguk, lalu setelah berpikir sebentar. Namun, ide menjadi pohon untuk menyelamatkan dunia cukup menarik, aku dalam imajinasimu tampak sangat mulia. Hanya saja aku ragu aku yang sebenarnya akan melakukannya. Katanya, lalu melanjutkan. Bukan karena alasan lain, tapi karena aku tidak tahu apakah pengorbananku akan menyelamatkan dunia. Kalau aku tertipu, atau kemampuanku tidak cukup, dan akhirnya mati sia-sia, bukankah itu sebuah kerugian? Itu benar. Luban setuju sambil mengangguk. Jadi, jika aku yang kau kenal memiliki kepribadian yang mirip dengan diriku yang sekarang, aku pasti tidak akan memilih metode pengorbanan seperti itu. Sebaliknya, aku tidak setuju dengan penyelamatan yang membutuhkan pengorbanan, hanya metode yang memastikan semua orang dapat bertahan hidup yang akan kupertimbangkan. Xia menyatakan. Ini berdasarkan penilaian rasional, tentu saja. Aku yang kamu kenal mungkin telah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain pada saat itu. Kita hanya bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang serupa tetapi berbeda. Luban tidak menjawab, ini adalah pertama kalinya dia mengetahui pikiran Xia. Jika Xia ini adalah Xia yang dikenal Luban, tumbuh di lingkungan modern, maka Luban dapat membayangkan apa yang pasti dirasakan Xia dari Heidao. Dengan tekad yang kuat dia telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan menjadi sakura ilahi, yang akan bertahan di pulau itu selama 1 abad. Apakah ada berita tentang pedagang dari dunia itu dalam ingatanmu? Xia bertanya lagi. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Luban menjawab. Lagi pula, di dunia itu, ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada para pedagang ini, dan penjahatnya telah ditangkap secara aktif, bahkan liontin giok pun tidak ditemukan. Sayang sekali, saya berharap bisa menggunakannya untuk berspekulasi tentang situasi potensial di sini. Xia bergumam sambil menopang dagunya dengan tangannya. Kurasa kau punya penalaran logis dan ingatan yang sangat kuat, jadi kau mampu memproses informasi dan menyimpulkan serangkaian kesimpulan dalam waktu singkat, yang sebagian besarnya sesuai dengan fakta. Jadi, semakin banyak informasi yang kau miliki,
semakin besar kemungkinan kau sampai pada kesimpulan berupa ingatan dari dunia lain. Apa aku sehebat itu? Luban tidak dapat menahan perasaan puas dan bingung. Keduanya terus memeriksa dokumen-dokumen itu, tetapi karena para pedagang itu adalah korban 10 tahun lalu, penyelidikannya bersifat dangkal, dan tidak banyak informasi lagi yang tersedia. Cui Siter menyaksikan kedua mahasiswa itu menyelidiki, tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Akan tetapi, dia telah memeriksa data tersebut dan tidak menemukan apapun lagi, jadi dia berpikir untuk membiarkan mereka melihatnya, mencari inspirasi. Mungkin dia harus memberi mereka sesuatu untuk dimakan. Cui Siter mengira ketika teleponnya mulai bergetar, itu adalah panggilan dari seorang rekan kerja. Setelah menjawab telepon, wajahnya berubah cepat setelah mendengar beberapa kata. Menutup telepon, Cui Siter mendekati keduanya yang sedang berdiskusi. Baru saja, rekan-rekan kami menghubungi perusahaan pasangan pedagang tersebut, dan mereka mengatakan bahwa pasangan tersebut sedang berlibur di sebuah pulau di Asia Tenggara. Mendengar bahwa kasus yang ditangani bertahun-tahun lalu telah menunjukkan kemajuan, mereka ingin bertemu dengan kami. Kata Cui Siter. Mereka mengundang kita ke pulau itu. Bab 913. Villa Badai Salju. Aku tidak akan pergi. Luban segera berkata. Undangan ke pulau terpencil pasti bermasalah. Memang. Xia setuju. Blizzard Villa, kereta api yang terjebak, pulau-pulau yang menggantung di seberang laut, semua ini adalah tempat yang sempurna untuk terjadinya kejahatan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Cui Siter tidak mengerti. Dalam novel detektif, bukankah sudah lazim mengundang sekelompok orang ke sebuah pulau atau sebuah keluarga besar ke pemakaman seorang pria tua di villa terpencil, lalu terjadi bencana yang memutus komunikasi dan transportasi, yang memicu serangkaian pembunuhan. Si pembunuh dan semua tamunya tidak bisa pergi, dan polisi tidak bisa tiba tepat waktu, jadi mereka harus mulai membuat kesimpulan. Xia menjelaskan secara alami. Itu cuma bisa terjadi di novel. Cui Siter agak menyadari. Kenyataannya, situasi seperti itu mustahil terjadi. Bahkan jika topan melanda, komunikasi di pulau-pulau seperti itu tidak akan terputus. Dalam situasi yang sangat berbahaya dan membutuhkan bantuan, operasi penyelamatan pasti akan dilakukan untuk menjaga keselamatan masyarakat. Mendengar penjelasannya, Luban merasa sangat lega. Tampaknya setidaknya dunia ini logis. Pasangan itu sedang sakit parah, jadi mereka sedang memulihkan diri di pulau itu. Mereka akan menyediakan tiket pesawat dan layanan penginapan. Saya sudah memeriksa, pulau itu tempat wisata terkenal dan di sana sedang tidak musim topan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Kata Cui Siter. Saya akan menulis laporan, mengatur materi dalam beberapa hari ke depan, dan kemudian kita bisa langsung terbang ke sana. Bukankah itu berarti kita juga bisa jalan-jalan? Boleh aku ikut? Mata Xia berbinar. Kamu harus tanya ayahmu. Cui Siter mengusap kepala Xia lalu menatap Luban. Sudah waktunya, kemasi barang-barangmu, dan aku akan membawamu menemui pasangan itu. Tidak masalah. Luban mengangguk dan meninggalkan kantor Cui Siter. Meskipun menuju pulau itu terasa agak berbahaya, mengingat tujuannya untuk mencoba memahami dunia ini, ia harus bergantung pada koneksi-koneksi halus ini. Lagi pula, ia merasa bahwa kunci penyelesaian masalah ada pada perkara ini. Lagi pula, ini adalah satu-satunya sumber polusi di dunia yang biasa dan lazim ini. Saat memasuki ruang tamu, Luban melihat Redcliffe dan Amber sedang mengobrol di ponsel mereka. Ia memanggil mereka lalu berkata, "Aku mungkin perlu pergi ke luar negeri beberapa hari lagi. Jaga diri kalian di rumah." Luar negeri. Mata Amber melebar, agak tidak percaya. "Ya, saya harus menyelidiki kasus di sebuah pulau." Luban mengatakan kebenaran. "Kalau begitu aku juga ingin pergi." Amber langsung berkata begitu, sambil mencengkeram erat pakaian Luban, seolah-olah jika tidak, Luban mungkin tidak akan pernah kembali. "Ada apa ini? Kalian mau liburan kemana?" "Nggak mungkin, aku sudah janji sama Bibi dan pamanmu untuk menjaga Amber." "Aku juga mau ikut." Redcliffe, yang tidak mengetahui cerita selengkapnya, ikut berteriak. Luban awalnya ingin mengatakan itu mungkin berbahaya, tetapi setelah mempertimbangkan, bahkan jika dia mengatakan itu berbahaya, Amber tentu tidak akan membiarkannya pergi sendirian dan mungkin akan mencoba mengikutinya. Itu akan lebih berbahaya. Mungkin lebih baik untuk menumpang pada tiket orang lain dan memperlakukannya sebagai liburan musim panas. Aku akan bertanya pada Cui Tua apakah dia bisa membawa 2 orang lagi. Luban berbalik lagi. Apakah kamu benar-benar menganggap ini sebagai liburan musim panas, bahkan menambahkan lebih banyak orang? Cui Siter secara naluriah menolak. Atau haruskah kita membayar diri kita sendiri? Kata Luban. Aku akan bertanya pada mereka, lagi pula, merekalah yang membayar. Cui Siter masih tidak memaksa.
Dia dapat melihat bahwa setidaknya satu dari kedua gadis itu mungkin memiliki ketergantungan yang kuat pada Luban, suatu situasi yang sebelumnya hanya dia lihat terjadi pada beberapa pecandu narkoba, dengan reaksi penarikan yang parah. Jika Luban meninggalkan gadis itu, hal itu mungkin akan memengaruhi emosi gadis itu. Terlebih lagi, Luban baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Sekalipun Cui Sitter tidak pernah tinggal bersama pasien gangguan jiwa, dia tahu bahwa siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang terdekat penderita penyakit jiwa tidak terbayangkan, dan bahkan banyak anggota keluarga dari pasien gangguan jiwa berat dapat dengan mudah mengalami depresi, gangguan manik, dan sebagainya. Meskipun teori tentang penyakit mental yang menular tidak memiliki dukungan ilmiah, penyakit mental memang cenderung memengaruhi orang-orang di sekitar penderitanya. Beberapa saat kemudian, Cui Sitter kembali. Mereka bilang tidak apa-apa, berapapun jumlah orangnya boleh datang. Terima kasih banyak, Cui tua. Luban tak kuasa menahan diri untuk menggenggam tangan Cui Sitter. 2 hari kemudian, Luban dan Ember mengemasi barang-barang mereka dan, bersama Redcliffe, tiba di bandara kota Jiangcheng. Mirip dengan perjalanan Luban sebelumnya ke Pulau Pohnpei, mereka perlu terlebih dahulu menaiki pesawat ke luar negeri, lalu pindah ke bandara besar terdekat, dilanjutkan dengan menaiki kapal pesiar atau helikopter untuk mencapai pulau liburan tersebut. Duduk di pesawat, Luban menatap lautan biru, tidak yakin tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah direnungkan, ia bisa saja memilih menjalani kehidupan biasa di dunia ini, dan ia bahkan mungkin memiliki keluarga yang relatif bahagia. Namun dia memilih untuk terus menyelidiki, bahkan jika itu berarti menghadapi polusi. Di sebelahnya, di dekat lorong, Ember tertidur, perjalanan panjang membuatnya mengantuk, kepalanya terkulai di bahu Luban. Luban dengan lembut membetulkan kepala Ember. Setelah beberapa saat, kepala Ember bersandar padanya. Luban terus menyesuaikannya. Lagi pula, tidur dalam posisi yang salah dapat dengan mudah menyebabkan gangguan tulang belakang leher. Namun kepala kecil itu perlahan-lahan terjatuh ke bahu Luban. Luban yang tak berdaya hanya bisa mengeluarkan bantal leher dari tempat duduknya dan dengan hati-hati meletakkannya di belakang lehernya. Ember akhirnya bisa tidur tegak di kursinya tanpa mencondongkan tubuh ke arah Luban. Dia cukup senang. Suara ketidakpuasan datang dari Redcliffe di belakangnya, Luban menduga itu mungkin karena tempatnya agak sempit. Meskipun ini adalah kelas bisnis, kursinya hanya sedikit lebih luas daripada kursi ekonomi. Luban membolak-balik majalah pesawat, mengamati pemandangan kepulauan. Pulau-pulau di lautan biasanya menawarkan sinar matahari, pantai, dan laut biru. Karena dekat dengan garis khatulistiwa, pulau-pulau ini juga bebas dari topan dan menikmati cuaca seperti musim semi sepanjang tahun, menjadikannya ideal untuk peremajaan. Luban penasaran apakah ada peninggalan kuno atau bangunan keagamaan aneh di sini. Sayangnya, tidak ada yang seperti itu hanya pulau biasa. Begitu pesawat mendarat, Luban dan kelompoknya segera tiba di dermaga. Dari pulau besar ke pulau liburan, seseorang bisa naik perahu atau pesawat pribadi. Meskipun Luban tidak percaya pada kutukan kecelakaan transportasi, ia tetap merasa pesawat pribadi tidak bisa diandalkan. Bepergian dengan kapal pesiar pedagang, Luban dan yang lainnya dengan cepat mencapai pulau Pasifik yang kecil dan sulit diucapkan. Begitu turun dari perahu, Luban langsung melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di dermaga. Bab 914. Membuat kemajuan pesat dari hari ke hari. Luban tidak mengenal kedua orang ini. Atau lebih tepatnya, sebelum melihat informasi yang diberikan Cui Sitter kepadanya, Luban tidak pernah memiliki kesan apapun tentang kedua orang ini. Itu hal yang wajar, jika Luban mengetahui bahwa pasangan ini adalah seseorang yang pernah dikenalnya, itu akan semakin membuktikan bahwa tempat ini hanyalah dunia fiksi, karena Luban belum pernah bertemu dengan pasangan pebisnis ini di dunia nyata. Mereka seharusnya berusia 50-an tetapi tampak jauh lebih tua, mungkin karena penuaan dini yang disebabkan oleh kesedihan karena kehilangan anak mereka. Mereka jelas berasal dari negara yang sama, mengenakan kemeja dan celana pendek Hawaii, ekspresi mereka tenang namun sedikit tegang. Ini Tuan Zhou Changyu dan istrinya, Nyonya Sun Suzy, villa di sana seharusnya milik mereka. Cui Sitter menjelaskan. Meskipun saat itu tengah musim panas, matahari bersinar terik di dekat khatulistiwa, namun cuaca di pulau itu tidak panas karena angin laut yang agak mencurigakan bertiup, menghilangkan panas, dan sebaliknya terasa sejuk. Luban tiba-tiba merasa seolah-olah sedang menjalankan misi di negeri asing, hanya saja sekarang tidak ada perintah teks dingin dan acuh tak acuh dari negeri sunyi, tidak ada berbagai kekuatan luar biasa yang aneh dan menakjubkan, semuanya harus dilakukan sendiri. Dia memandang ke arah villa mewah di gunung, yang, meskipun terkena sinar matahari, tampak agak menyeramkan. Bertahun-tahun terkena angin dan hujan telah menutupi dinding luar bangunan dengan bercak-bercak, lumut tumbuh di sudut-sudut yang teduh, rimbun dan hijau, sementara bagian-bagian yang terbakar matahari selama bertahun-tahun tampak redup dan bahkan retak. Orang kaya sialan. Cui Sitter hanya bisa mendesah.
Luban telah membaca materi terkait di pesawat yang ditumpanginya, bisnis Zhou Changyu terutama bergerak di bidang perdagangan luar negeri, niaga, dan lain-lain, awalnya diawali dengan barang kebutuhan sehari-hari yang murah, pakaian, kemudian mulai berkecimpung di bidang peralatan mekanik, mineral, keramik, batu giok, mengikuti perkembangan beberapa tahun terakhir, bisnisnya berkembang pesat, dan dengan cepat menjadi perusahaan besar. Meskipun itu sedikit lelucon yang mengerikan, sejak kehilangan anak mereka, bisnis mereka benar-benar melejit. Sebagian besar pulau di Samudra Pasifik terbentuk oleh letusan gunung berapi bawah laut dan aktivitas geologis yang hebat, yang ditandai dengan adanya gunung di tengah pulau. Villa tersebut terletak di puncak gunung yang rendah. Tidak jelas apakah gunung-gunung di sini datar secara alami atau apakah konstruksi manusia hanya meratakan puncaknya. Pulau itu tidak besar, orang dapat dengan mudah mengabaikannya dengan pesawat pribadi, dan penduduk pulau itu telah lama menjalani pembaptisan peradaban, atau mungkin mereka hanya imigran kemudian. Penduduk asli telah lama menjadi batu nisan penemuan laut yang hebat, terkubur di suatu tempat di pulau ini. Alat transportasi yang paling umum di pulau itu adalah mobil listrik. Luban meliriknya dan melihat itu adalah merek dalam negeri. Tampaknya pasangan Zhou Changyu benar-benar telah membawa barang-barang dalam negeri ke luar negeri. Meskipun aku ingin bicara dengan polisi tentang anak kita, kalian semua sudah bepergian, jadi mari kita kembali ke rumah dulu. Zhou Changyu menyuruh sopir membawa mobil van bisnis berkapasitas 6 penumpang untuk Luban dan yang lainnya, sementara dia dan istrinya melaju di depan dengan sepeda motor kecil, memimpin jalan dengan suara menderu-deru. Sesampainya di pintu masuk villa, Luban melihat ke arah jendela villa. Semua jendela di sisi ini terbuka, gorden berkibar tertiup angin sepoi-sepoi, pandangannya menyapu, tiba-tiba, ia seperti melihat seorang anak muda sedang melihat ke arah ini melalui salah satu jendela. Pandangannya kembali, namun yang ada hanyalah tirai berwarna pucat yang berkibar-kibar, tak seorang pun terlihat. Ada apa? Amber bertanya dari samping. Tuan Zhou, apakah Anda punya saudara yang tinggal di sini? Luban tidak ragu-ragu dan bertanya langsung. Tidak, selain beberapa bibi yang bertugas membersihkan dan memasak, tidak ada orang lain, kenapa? Jawab Zhou Changyu. Saya baru saja melihat seseorang yang tampak seperti anak muda di lantai 2. Luban menunjuk ruangan itu. Itu kamar tamu, kosong, mungkin salah satu bibi pembantu. Zhou Changyu tampak sedikit bingung. Jangan khawatir, ayo masuk dulu. Cui Si terburu-buru berkata, sambil membawa sebuah kotak yang tampak kecil tetapi agak berat. Kotak itu berlapis-lapis, mengamankan liontin giok di dalamnya agar tidak memengaruhi dunia luar. Begitu mereka memasuki villa itu, kelembapan semakin terasa, membuat Luban merasa seperti berada di villa badai milik Taois Grand Cry, seolah-olah villa itu baru saja diangkat dari air. Dia memperhatikan pegangan tangga kayu tampak basah, tetapi ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, semuanya kering, semuanya terasa seperti ilusi. Mungkin karena masalah desain, lampu kamar-kamar perlu dinyalakan agar tampak terang. Sebelum bergegas menyelidiki, mereka terlebih dahulu diantar ke kamar tamu. Luban segera mengingat dan menemukan ruangan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Memutar kenop pintu yang sedikit longgar, dia mengintip ke dalam. Ruangan itu memiliki bau lembab yang sama, tetapi tidak ada yang aneh, hanya ruangan yang bersih dan rapi. Aku akan mengambil kamar ini, kata Luban sambil langsung meletakkan tasnya di tempat tidur. Aku akan ambil kamar sebelah. Amber segera menanggapi. Luban menduga jika ada tempat tidur lain di kamar ini, dia mungkin akan memilih tidur di kamarnya. Setelah menentukan kamar, Cui Sitter mengambil kamar yang paling dekat dengan tangga, di sebelah Luban, lalu Amber, dengan Redleaf di seberang Amber, dan Xia di seberang Luban. Heyu dan Chen Dansen tidak tinggal di villa, mereka datang ke pulau itu secara pribadi dan tinggal di penginapan kecil dekat dermaga sebagai dukungan cadangan. Setelah beres-beres, rombongan turun ke ruang makan. Cui Sitter membawa koper itu bersamanya, tidak mau melepaskannya dari pandangannya. Pasangan Zhou Changyu sudah menunggu di sana, bersama dengan beberapa makanan dan camilan sederhana. Setelah perjalanan panjang itu, para pemuda itu hampir kelaparan, terutama Xia, yang setelah memberi salam, langsung melahap makanan itu. Tuan Zhou, kunjungan kita kali ini terutama terkait kasus 10 tahun yang lalu. Cui Sitter tidak makan tetapi menatap pasangan itu sambil berbicara. Kami sudah dengar, penjahat yang membunuh anak kami telah dieksekusi, kata Zhou Changyu. Sambil berbicara, ia menggenggam tangan istrinya, sementara sang ibu sedikit gemetar, seolah-olah semua itu baru terjadi kemarin. Kami sangat berterima kasih kepada Anda, berterima kasih karena Anda berhasil menangkap penjahat itu setelah sekian lama, katanya dengan sungguh-sungguh. Dengan nada bicara orang lain, kata-kata itu mungkin terdengar sarkastis, tetapi Cui Sitter dapat melihat bahwa Zhou Changyu benar-benar serius. Menangkap penjahat berantai saja sudah sulit, apalagi setelah pelakunya hampir berhenti melakukan kejahatan serupa, hingga baru-baru ini ia tak kuasa menahan diri untuk tidak membunuh lagi.
Kalau bukan karena Luban, pelakunya mungkin sudah kabur sekarang. Menangkapnya saja sudah merupakan sebuah prestasi. Saya ingin menawarkan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada kalian semua, tetapi mengingat kalian adalah pegawai negeri, kalian mungkin tidak bisa menerima uang itu. Kata Zhou Changyu. Tidak masalah, aku bukan pegawai negeri, hanya mahasiswa biasa. Kamu bisa memberiku uang hadiahnya, jawab Luban cepat. Zhou Changyu tercengang. Bab 915. Katakan apa yang kau tahu tanpa ragu. Ini informan yang kusebutkan padamu sebelumnya, dan dia juga seorang mahasiswa, Cui Siter segera menjelaskan. Zhou Changyu melirik Luban, ekspresinya sedikit berubah. Kau informan yang memberikan petunjuk pada penjahat itu, aku sangat menghargainya, katanya sambil buru-buru menjabat tangan Luban. Saya akan langsung menawarkan Anda sebuah properti di kota Jiangcheng sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi Anda. Itu akan sangat murah hati, jawab Luban sambil membalas jabat tangan itu. Orang kaya benar-benar murah hati, memberi hadiah dengan standar properti. Cui Siter menatap Luban dengan ekspresi agak rumit. Tuan Zhou, kami di sini bukan hanya untuk memberitahu Anda tentang situasi penjahat itu, tetapi juga untuk menanyakan beberapa hal, lanjut Cui Siter sambil meletakkan sebuah kotak di atas meja. Silakan bicara, aku tidak akan menyembunyikan apapun, jawab Zhou Changyu. Seperti yang Anda ketahui, pelaku masuk ke rumah Anda untuk mencuri dan setelah melawan anak Anda, ia membunuhnya dan mencuri banyak barang berharga. Polisi telah menghitung kerugian saat itu, dan kami menemukan beberapa barang milik pelaku yang ingin kami verifikasi apakah memang barang tersebut yang Anda hilangkan. Kata Cui Siter sambil menjauhkan tangannya dari pegangan kotak itu. Harta benda itu kini terasa tak berharga. Anak saya yang malang meninggal karenanya, dan itu sungguh tragis. Wajah Zhou Changyu menunduk. Saat ini, saya tidak ingin melihat benda-benda menyedihkan itu, mari kita sumbangkan kepada yang membutuhkan atau lelang untuk mendukung kegiatan amal. Tuan Zhou, apakah Anda kehilangan barang istimewa saat itu, yang lebih istimewa dibandingkan barang-barang lainnya? Cui Siter tidak menerima pengalihan perhatian Zhou Changyu tetapi tetap maju terus. Yah, aku tidak terlalu yakin. Yang hilang kebanyakan barang antik dan benda-benda lain, dan meskipun beberapa langka, tidak ada yang sangat berharga. Zhou Changyu merenung sejenak lalu menjawab. Ia melirik Xia yang sedang makan, lalu berbalik dan berkata, Petugas Cui, tolong bicara terus terang. Jangan bertele-tele dengan kami, orang tua. Sebagai seseorang yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, Zhou Changyu dapat dengan jelas melihat bahwa Cui Siter sedang membodohinya. Kali ini, kami menemukan sesuatu di samping penjahat yang mungkin terkontaminasi bahan kimia atau radioaktif. Nah, benda itu ada di dalam kotak ini. Saya bertanya lagi, Tuan Zhou, Nyonya Sun, apakah benda ini mengingatkan kita? Cui Siter berterus terang. Pasangan itu bertukar pandang, mata mereka memancarkan sedikit kebingungan. Maaf, Pak Cui, tapi kami tidak yakin apa yang Anda maksud. Kalau penting, bisakah Anda membuka kotaknya agar kami bisa melihatnya sendiri? Atau, kalau berbahaya, bisakah Anda menunjukkan fotonya? Zhou Changyu berkata dengan sungguh-sungguh. Cui Siter menatap mereka dengan saksama. Pada akhirnya, dia tetap meletakkan tangannya di kotak itu. Barang ini berbahaya, saya akan meminta rekan kerja untuk mengirimkan fotonya nanti agar Anda bisa mengonfirmasinya. Dia tidak membuka kotak itu. Terima kasih atas usaha Anda, petugas Cui. Sayangnya, kami tidak punya banyak hal untuk ditawarkan di sini, tetapi laut di sekitar pulau ini jernih dan cocok untuk menyelam dan berenang. Kalian semua bisa bersantai sepuasnya. Jawab Zhou Changyu sambil melirik Cui Siter lagi. Saya ada urusan perusahaan dan harus pergi. Kalau butuh sesuatu, silakan tanya sekretaris saya, Xiao Li. Dia menunjuk ke arah pemuda yang berdiri di pintu dan kemudian pergi sambil bersandar pada tongkatnya. Luban melirik pemuda itu, mungkin berusia sekitar 30 tahun, berpenampilan teliti. Saat menyebut nama itu, ia mengira itu adalah analogi Li Zijian di dunia ini, tetapi ia tidak mengenali sekretaris ini. Kembali ke kamar mereka, saat Luban hendak mengeluarkan kabel pengisi daya ponselnya, dia mendengar ketukan di pintu. Dia membukanya dan menemukan Cui Siter dan Xia. Mereka memasuki kamar Luban sambil melihat sekeliling. Apakah ini ruangan yang Anda sebutkan yang mungkin bermasalah? Xia mengintip ke dalam lemari kosong itu dengan penuh minat. Sekarang tampaknya tidak ada bedanya. Luban menjawab, mereka bertiga duduk di sana memberinya kesan yang mengingatkan pada negeri sunyi, menggugah emosi. Ekspresi dan sikap Tuan Zhou sepertinya tidak berbohong. Mungkinkah kita salah tangkap orang dan liontin giok itu tidak dicuri darinya? Cui Siter, yang berpengalaman sebagai penyidik kriminal, mempercayai penilaiannya terhadap tanda-tanda perilaku yang mencurigakan.
Zhou Changyu tampak alami dan bebas, dan bahkan petugas polisi yang paling berpengalaman pun tidak akan berpikir Zhou menyembunyikan sesuatu. Itu memang mungkin. Kedua penjahat itu pencuri kambuhan, dan setelah mencuri dan membunuh, mereka bisa saja melanjutkan kejahatan mereka. Mungkin saja mereka mendapatkan liontin giok setelah itu. Xia mengangguk, lalu mengganti topik. Namun, mengingat nasib anak Zhou Changyu, sepertinya hal itu tidak mungkin. Perampokan dan pembunuhan biasa tidak akan mengakibatkan pembedahan korban, itu tidak perlu. Kasus pembunuhan keji ini jarang terjadi bukan hanya karena sedikitnya orang gila yang siap melakukannya tetapi juga karena jenis kejahatan ini rumit. Perampokan, pencurian, dan pembunuhan bisa jadi impulsif. Banyak penjahat bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah membunuh seseorang, lagi pula, mereka mungkin belum pernah melakukan kejahatan apapun sebelumnya. Tetapi pemotongan membutuhkan banyak energi, alat, dan waktu. Seorang pencuri yang secara tidak sengaja membunuh seseorang akan sangat gugup dan tidak mungkin mempertimbangkan untuk membedah mayatnya. Mari kita amati sejenak dan pelajari keadaan seputar Tuan dan Nyonya Zhou. Pungkas Cuisiter sambil menepuk bahu Luban. Tidak setiap hari kamu bisa ke pantai, sebaiknya kamu pergi menjelajah. Serahkan penyelidikannya pada kami. Luban mengangguk. Kamu juga, Nona muda, jangan menghabiskan setiap hari memikirkan kasus-kasus kekerasan. Nikmati hidupmu sedikit. Cuisiter mengacak-acak rambut Xia. Aku penasaran apakah ada makanan khas daerah sini. Xia bergumam. Keduanya pergi, dan Luban melanjutkan merapikan. Tentu saja, ia tidak bisa mengakses jaringan normal di ponselnya, hanya mengandalkan Wi-Fi villa. Ia memeriksa cuaca, khawatir akan perubahan mendadak seperti topan, tetapi pembawaan peramal cuaca yang cerah meyakinkannya bahwa Samudra Pasifik di dekat Khatulistiwa akan tenang tanpa perlu khawatir akan topan. Faktanya, di dekat Khatulistiwa terdapat sabuk tanpa angin, di mana topan praktis tidak mungkin terjadi, membuat kekhawatiran Luban tidak berdasar. Dia menyimpan teleponnya dan mendengar ketukan lain. Itu kita. Dia mengenali suara Ember dan Redleaf. Dia membuka pintu dan melihat mereka berdua mengenakan gaun tipis dan sejuk, sambil memegang tas belanja transparan. Kami berencana mengunjungi kota itu, mau ikut? Tanya Ember dengan antusias. Bab 916. Sinar matahari, pantai, laut. Berjalan di belakang kedua gadis muda itu, Luban merasakan angin laut yang lembab bertiup. Ember mengenakan hiasan bunga sakura di rambutnya dan mengenakan baju renang 2 potong berwarna krem, yang ditutupi rok selutut berhiaskan kelopak berwarna ceri pucat. Kakinya yang ramping tampak dan menghilang di balik keliman rok, dan ia mengenakan sandal Romawi coklat bertali kulit, memperlihatkan pergelangan kakinya yang ramping dan jari-jari kakinya yang mulus bak mutiara. Di sisi lain, Redleaf mengenakan bikini merah cerah, kemeja putih lengan lebar, celana pendek denim, dan sandal jepit. Rambutnya diikat ke belakang. Bentuk tubuhnya jauh lebih baik daripada Ember, baju renang yang tersingkap di balik kemeja tipisnya membuatnya sulit untuk mengalihkan pandangan. Keduanya memiliki kecantikan yang setara dengan standar manusia tertinggi. Dengan busana seperti itu, mereka tentu saja menarik perhatian semua anak muda di kota. Luban mengamati penduduk kota itu, sebagian besar adalah nelayan yang sering melaut, dan karena etnis mereka, berkulit gelap, membuat mereka semua tampak sangat kecoklatan, baik pria maupun wanita memiliki otot yang kuat. Ada juga beberapa turis di kota itu. Pulau itu agak jauh dari bandara terdekat, yang membuatnya kurang populer, tetapi keuntungannya adalah lebih sedikit orang. Seperti yang kita semua tahu, tempat wisata populer ramai, terutama pantai. Suasana tenang seperti itu memang langka. Melewati sebuah hotel, bar, dan restoran sambil berjalan di sepanjang jalan menuruni bukit, mereka dengan cepat tiba di pantai. Pulau itu jelas terbentuk dari letusan gunung berapi, yang tersusun dari batuan vulkanik, di dekat laut, terumbu karang sebagian besar berwarna hitam, dan kerikil pantai berpasir menjadi dalam di bawah guyuran air laut. Di bawah sinar matahari yang cerah, ada kurang dari 10 wisatawan di pantai, masing-masing berjarak berjauhan, menikmati musim panas mereka sendiri. Luban tiba di sebuah gubuk pantai, di mana terdapat ruang ganti, kamar mandi, loker, dan penyewaan barang-barang seperti payung dan kursi malas. Kita juga bisa membeli makanan dan air, meskipun harganya, seperti yang sudah diduga, standar untuk tempat wisata. Ia menyewa payung dan kursi malas, lalu membeli beberapa minuman dingin. Saat ia menyiapkan mereka di pantai, gadis-gadis itu sudah berganti pakaian renang dan keluar dari ruang ganti. Bagaimana penampilanku? Ember mendekati Luban dan bertanya dengan penuh harap. Kata Luban jujur. Dan bagaimana denganku? Redleaf bertanya dengan acuh tak acuh. Lanjut Luban dengan jujur. Cek, kamu nggak seru. Redleaf tampak agak tidak puas dan memegang tangan Ember. Ayo pergi, aku akan membantumu memakai tabir surya. Ah, baiklah.
Amber tampaknya ingin mengatakan sesuatu lagi kepada Luban tetapi ditarik oleh Redcliffe. Menyaksikan kedua gadis itu saling mengoleskan tabir surya di kursi malas, losion berwarna terang yang dioleskan ke kulit putih mereka menciptakan kesan yang menggugah. Luban memutuskan untuk melihat ke laut. Ia mengambil minuman dingin dan berjalan ke bagian pantai yang terendam air laut, merasakan dinginnya air laut yang berulang kali menerpa ombak. Suasananya tampak cukup nyaman, tak heran pasangan Zhou Changyu memilih tempat ini sebagai tempat peristirahatan. Sementara itu, kedua gadis itu sudah mencebur ke laut, bermain dan saling memercikkan air, suatu pemandangan yang tidak akan terbayangkan di dunia nyata. Ia kemudian melihat ke sisi lain, di mana di balik pantai berpasir terdapat terumbu karang dan perbukitan. Banyak pulau memiliki gua-gua yang terendam saat air pasang dan terlihat saat air surut, yang seringkali menjadi latar beberapa adegan komik. Namun, saat itu sedang air pasang, jadi gua-gua seperti itu tidak terlihat. Meski begitu, Luban melihat beberapa anak setempat bermain di bebatuan. Ombak terus menerjang. Luban merasa itu berbahaya, jadi dia berjalan mendekat untuk menasihati mereka. Daerah ini berbahaya, sebaiknya jangan bermain di sini. Berpikir tentang bahasa setempat, Luban mengatakannya dalam bahasa Inggrisnya yang agak buruk. Anak-anak memperhatikan Luban. Mereka berhenti dan menggumamkan sesuatu yang tidak dimengerti Luban. Dia melangkah mendekat. Pergilah. Sekelompok anak itu tiba-tiba berteriak, seolah-olah mereka telah melihat monster. Luban tidak mengerti mengapa, tetapi mereka segera berpencar, dengan lincah menavigasi bebatuan dan segera menghilang dari pandangan. Tentu saja, sebagai seorang terpilih oleh dewa yang berpengalaman, Luban sangat menyadari bahwa tempat-tempat mencurigakan seperti itu tidak dapat dianggap sebagai kebetulan belaka. Diam-diam dia mengingat kembali penampilan anak-anak itu dan berjalan kembali ke kursi santai. Kedua gadis itu masih berada di dalam air. Luban berbaring di kursi, menikmati waktu luang yang langka ini. Setelah beberapa saat, Luban merasakan seseorang mendekat ke kepalanya, dan dia mendongak. Xia mengenakan bikini halterneck berwarna gelap dengan sarung bermotif tropis dan sandal bertali. Untuk ukuran perempuan berusia 20 tahun, bentuk tubuhnya mungkin tidak sempurna, tetapi kaki ramping dan pinggang rampingnya tetap memikat. Satu-satunya hal yang agak mengganggu foto tersebut adalah Xia yang memegang setengah semangka dan menyendok dagingnya dengan sendok plastik, tanpa keanggunan apapun. Kamu mau? Xia memperhatikan Luban melihat dan mendorong semangka sejauh 3 cm ke arahnya. Tidak, terima kasih. Luban menolak tawaran baik Xia. Oh, kamu bilang begitu. Xia segera menarik kembali semangka itu dan langsung menggigitnya, seolah khawatir Luban akan berubah pikiran. Kamu tidak mau bermain air? Dia juga bertanya. Saya memiliki rasa takut naluriah terhadap lautan. Luban menjawab. Apakah kamu pernah hampir tenggelam? Xia menduga, menyadari bahwa beberapa orang yang hampir tenggelam saat kecil atau mengalami banjir dapat mengembangkan rasa takut seperti PTSD saat masuk ke air. Tidak benar-benar tenggelam, tapi hal-hal di lautan bisa terasa berbahaya. Luban memikirkan bagaimana ketiga gadis yang hadir semuanya telah kehilangan nyawa mereka di pulau di bagian lautan itu, namun disinilah mereka berkumpul, yang merupakan semacam takdir. Apa pendapatmu tentang pulau ini? Xia bertanya lagi sambil duduk di kursi santai di sebelahnya dan menggigit semangka lagi. Cukup menyenangkan, tapi sebelumnya aku bertemu sekelompok anak yang memanggilku, mati. Luban menceritakan pertemuannya baru-baru ini. Apakah kamu merasa itu mencurigakan? Xia tertawa. Kau jelas berbeda. Manusia normal tidak akan merasa bahaya atau gelisah karena hal-hal seperti itu, tapi bagimu, kedengkian dunia ini begitu mendalam. Bahkan ungkapan-ungkapan yang biasa saja pun bisa menjadi ancaman. Saya selalu hidup di dunia seperti itu. Luban menjawab sambil melirik Xia lagi. Kenapa kamu suka makan? Aku penasaran. Di dunia nyata, perjalananmu yang terus-menerus dan sumber daya yang terbatas di negeri malam membuatmu jadi pemakan besar, tapi di sini, kamu tidak punya kondisi yang mendukungmu untuk punya kebiasaan seperti itu. Aku selalu suka makan makanan sejak kecil, atau lebih tepatnya, aku suka mencoba berbagai hal. Makanan menawarkan variasi terlengkap yang bisa kutemukan. Lagi pula, bukankah makan sesuatu yang enak membuat seseorang merasa bahagia? Xia menjawab dengan wajar. Ia tidak berkutat pada deskripsi Luban tentang dunia nyata, hanya menganggapnya sebagai latar belakang percakapan mereka. Setelah jeda sejenak, ia mulai lagi. Sebenarnya, ada sesuatu yang menurutku cukup aneh. Jika dunia nyata, aslimu benar-benar ada dan tempat ini juga benar-benar ada, lalu mengapa kepribadian orang-orang dari dunia yang kau gambarkan sama dengan kepribadian orang-orang di dunia ini? Lagi pula, lingkungan yang berkembang membentuk kepribadian, tetapi tempat ini sangat berbeda dari dunia yang kau gambarkan. Jadi salah satu dunia pasti salah. Luban berkomentar.
Dia ingin berkata lebih banyak lagi ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan minta tolong datang dari laut di depannya. Seseorang tenggelam, seseorang tenggelam. Bab 917. Orang yang tenggelam. Siswa mungkin bertanya, bisakah orang tenggelam di perairan dangkal di pantai? Jawabannya pasti ya. Tenggelam seringkali tidak bergantung pada kemampuan berenang atau kedalaman air, karena kondisi fisiologis atau faktor psikologis dapat menyebabkan seseorang mengalami kepanikan ekstrim. Dalam situasi seperti itu, mustahil untuk mengatasi masalah secara rasional. Ada yang tak dapat menyentuh dasar meski air hanya setinggi dada, bahkan ada perenang tangguh yang tenggelam di kolam renang, dan ada pula yang tenggelam di bak mandi. Oleh karena itu, di pantai, meskipun air di dekat pantai tidak terlalu dalam, rasa takut terhadap lautan dan kekuatan pasang surut yang kuat masih dapat menyebabkan banyak orang tenggelam. Luban segera berdiri dan melihat ke arah Amber dan Redcliffe, menyadari bahwa kedua gadis itu juga agak bingung menatap ke arah laut. Merasa agak lega, dia mendekati mereka. Di depan pantai, seorang pria dan seorang wanita sedang mencoba berjalan menuju laut. Jauh di kejauhan, di antara deburan ombak, sesosok kecil bergoyang-goyang di antara ombak. Tolong, tolong. Perempuan di pantai itu menjerit, menoleh dan melihat seorang penjaga pantai yang bermalas-malasan di menara pengawas. Kini ia terlambat meniup peluit dan memegang pelampung. Jangan pergi, semuanya kembali. Penjaga pantai, seorang pria tegap berkulit gelap dan berambut kuning, berteriak dalam bahasa Inggris beraksen kental. Ia menarik pria dan wanita itu kembali. Aku sudah bilang padanya untuk tidak pergi terlalu jauh, dia tidak mendengarkan, aku sudah memperingatkannya. Wanita itu agak histeris, jatuh berlutut di pantai, dan menangis. Lelaki di sampingnya, meski tidak terlalu berlebihan, matanya merah karena emosi yang terpendam, berusaha keras untuk tetap tenang. Kalian semua, pergi cari polisi di pulau itu. Penjaga pantai memberitahu pria itu, lalu melompat ke laut dengan pelampung. Di tengah deburan ombak, rambut kuningnya segera menghilang dari pandangan. Bahkan korban yang tenggelam, yang tampaknya telah kehilangan kesadaran, pun hanyut terbawa arus menuju cakrawala. Amber tidak dapat menahan diri untuk memeluk Luban, dia gemetar, seolah-olah ketakutan. Si daun merah yang berwajah pucat juga tampak ketakutan, karena tak seorang pun menduga kejadian seperti itu terjadi di pantai yang cerah ini. Luban sendiri bukan perenang yang baik dan tentu saja tidak bisa membantu. Ia hanya bisa memegang bahu Amber, membiarkan gadis yang membenamkan kepalanya di dadanya merasa lebih tenang. Tak lama kemudian, suara sirene mendekat dari belakang. Luban berbalik dan melihat Sia memimpin petugas pemadam kebakaran dan polisi pulau ke arah mereka. Di sisi lain, seorang petugas berpakaian kemeja Hawaii sedang melaju kencang menuju korban tenggelam dengan speedboat. Air laut di sini sangat jernih, hampir transparan hingga ke dasar laut. Luban memperhatikan penjaga pantai mendekati wanita itu, memasang pelampung di sekelilingnya. Menyelamatkan orang yang tenggelam adalah tugas yang sangat berbahaya karena korban akan meronta-ronta, meraih apapun yang dapat dijangkaunya. Hal ini dapat menyebabkan penyelamat ikut terseret, terutama di laut yang bergelombang. Bahkan perenang yang paling terampil pun dapat terseret ke dalam arus oleh korban yang berjuang melawan arus, sehingga sulit untuk melarikan diri. Untungnya, wanita itu telah kehilangan kesadaran, mengambang di air seperti batang kayu, sehingga penjaga pantai berhasil memasang pelampung padanya. Luban melihat speedboat mendekati mereka berdua, dan sepertinya segalanya akan segera beres. Namun di dalam air biru yang dalam, Luban memperhatikan sesuatu yang bergerak di bawah air. Kelihatannya seperti penyelam, seluruhnya hitam, seakan-akan mengenakan pakaian selam hitam atau mungkin ditutupi rumput laut, memberikan sensasi dingin. Orang itu berada tepat di bawah wanita di dalam air. Luban melihat tangannya tampak menarik wanita itu. Luban segera menunjuk ke lokasi, tepat saat Redcliffe tersentak di sampingnya. Ada seseorang. Seru Redcliffe, dan orang lain di pantai pun melihat sosok gelap itu, semuanya terkejut, ketakutan, dan panik. Karena tidak ada seorang pun yang dapat membayangkan, seseorang tega menyeret orang lain ke laut hingga menyebabkan mereka tenggelam. Itu pembunuhan. Entah pihak lain menyadari bahwa mereka telah ditemukan atau mereka melihat tim penyelamat tiba, tetapi sosok gelap itu dengan cepat melepaskan pergelangan kaki gadis yang tenggelam itu dan dengan cepat tenggelam ke dalam air, menghilang di antara ombak. Perahu cepat itu mencapai penjaga pantai dan gadis itu, dengan cepat menarik keduanya dan kembali ke pelabuhan terdekat. Teman-teman korban tenggelam mengikuti ke arah pelabuhan, dan pantai pun segera menjadi sunyi. Apa itu tadi? Apakah ada seseorang di bawah air? Kemana orang itu pergi? Apakah itu benar-benar seseorang? Apa-apaan itu? Para turis bertanya dengan tak percaya, semua orang sangat takjub dengan pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Tak seorang pun yang menyaksikan pemandangan aneh ini bisa merasakan apapun selain kewarasan mereka yang runtuh, pandangan dunia mereka runtuh.
Pantai yang sebelumnya dipenuhi tawa dan kegembiraan, tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi, dan mereka yang tersisa tak lagi ingin bermain di tepi pantai, mulai mengemasi barang-barang mereka. Ayo kita periksa situasinya. Luban menyarankan, menyadari dengan jelas bahwa sosok itu bukan penyelam biasa. Ia penasaran dan ingin melihat kondisi korban yang tenggelam, lalu melirik Amber dan Redcliffe. Mungkin kalian berdua harus kembali ke villa dulu. Kami juga ingin ikut. Kali ini, Amber bersikeras, menggenggam tangan Luban erat-erat tanpa ada niatan untuk melepaskannya. Baiklah kalau begitu. Luban membiarkan kedua gadis itu mengambil barang-barang mereka dan berganti pakaian, dan setelah menunggu sejenak, mereka berempat berjalan menuju dermaga. Kapal cepat milik polisi sudah berlabuh, dan korban tenggelam telah dibawa ke kantor medis pelabuhan. Tampaknya setelah perawatan darurat, mereka kini telah keluar dari bahaya. Di luar kantor medis, Luban melihat seorang pria dan wanita muda yang tampak seperti turis dari Eropa. Mereka tampak agak putus asa dan menundukkan kepala. Bagaimana bahasa Inggrismu? Luban bertanya pada Xia. Sejak kehilangan penerjemah dari Silent Lens, Luban benar-benar menyadari kesulitan komunikasi dan pentingnya menguasai bahasa asing. Xia tidak menjawab, tetapi langsung menghampiri dan mulai berbicara dengan lancar kepada mereka. Setelah beberapa patah kata, keduanya yang tampaknya sudah putus asa mulai mengobrol dengan penuh semangat. Apa yang sedang mereka bicarakan? Luban hanya bisa mengerti sedikit dan bertanya pada Amber dan Redcliffe di sampingnya. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang mereka temui di sini, kata Amber dengan ragu. Setelah mengobrol sebentar, Xia kembali dengan senyum di wajahnya. Saya berbicara dengan mereka, dan mereka setuju untuk membiarkan kami melihat pendamping korban tenggelam itu. Secepat itu, Luban merasa seolah-olah kemampuan bernegosiasi semua orang sangat luar biasa, kecuali dirinya. Mereka menunggu beberapa saat lagi hingga dokter meninggalkan kantor medis, meninggalkan Amber dan Redcliffe menunggu di luar, lalu mengikuti pria dan wanita itu ke dalam ruangan. Begitu dia masuk, Luban melihat bekas tangan hitam mencolok di pergelangan kaki gadis yang tenggelam itu. Bab 918. Anak. Korban tenggelam itu orang Kaukasia, jadi bekas telapak tangan di pergelangan kakinya sangat jelas, bukan memar tetapi seolah-olah seseorang telah menginjaknya dengan telapak tangan yang basah oleh tinta. Napasnya sudah stabil, matanya terpejam rapat seolah-olah dia sedang dilanda mimpi buruk, gerakan bola matanya terlihat jelas. Ada bekas telapak tangan di kaki kirinya, dan satu-satunya tanda lain di tubuhnya hanyalah kerutan karena terendam air dalam waktu lama. Luban mengamati dengan saksama dan tiba-tiba merasa bahwa jejak telapak tangan itu tidak tampak seperti manusia. Ia meletakkan tangannya di atas tanda itu dan menyadari bahwa cetakan tangannya tidak hanya lebih besar, tetapi juga tampak memiliki 6 jari. Ini bukan tangan manusia, Luban menyimpulkan. Sebagai seorang profesional yang dipilih oleh dewa, dia memiliki keberanian untuk membuat penilaian ini. Bukan tangan manusia. Xia agak terkejut karena, dalam keadaan normal, orang akan mengira benda itu mungkin ditinggalkan oleh suatu alat, mengingat tangan manusia tidak mungkin meninggalkan bekas seperti itu. Kekuatan di baliknya telah melampaui apa yang dapat dikerahkan orang normal di laut, namun kesimpulan Luban tampak sangat mengada-ada. Kau juga melihatnya, apapun yang ada di laut itu bukanlah seorang penyelam. Orang normal tidak bisa bergerak di air seperti itu. Luban menjelaskan. Dengan menerapkan Occam's Razor, kita tidak boleh menggandakan entitas melebihi kebutuhan, dan saya masih percaya bahwa kemungkinan besar itu adalah penyelam. Kata Xia. Ngomong-ngomong, waktu aku ngobrol sama mereka tadi, aku tanya tentang anak-anak di sini. Imbuhnya, menindaklanjuti pernyataan Luban sebelumnya tentang anak-anak yang berteriak, mati, kepadanya. Mereka bilang mereka juga mendengar anak-anak berteriak di dekat pantai kemarin, tapi mereka hanya menganggapnya iseng. Lagi pula, anak-anak itu tidak mengganggu mereka setelahnya, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Ada anak-anak juga. Luban agak terkejut, baik karena kemiripannya maupun karena Xia ingat untuk bertanya tentang apa yang dia sebutkan sebelumnya. Nanti aku akan menemui Paman Cui dan melihat siapa anak-anak itu. Kalau bisa, kita bisa pergi dan bertanya pada mereka. Kata Xia. Luban dan Xia hendak meninggalkan ruang medis ketika gadis yang terbaring di sana tiba-tiba kejang, gerakannya besar, seolah-olah terkena defibrilator, menimbulkan suara. Hal ini menyebabkan semua orang menoleh. Mata gadis itu terbuka lebar. Hanya saja, tidak ada murid, yang ada hanya orang kulit putih. Dia mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya, seperti ancaman kucing saat diserang, seluruh tubuhnya kejang, otot-otot yang mengeras sama mengejutkannya seperti batu. Temannya segera datang ke sisi tempat tidur, mencoba menenangkannya. Tanda seru petik 2. Dia mengeluarkan suara yang menakutkan dari tenggorokannya, yang kedengaran seperti bahasa dari zaman kuno, tetapi tidak dapat dipahami oleh siapapun, hanya menimbulkan perasaan ngeri.
Itu adalah rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui, rasa hormat terhadap hal yang misterius. Hanya Luban yang dapat dengan cepat memahami bahwa suara-suara ini dan suku kata yang dikeluarkan oleh si pembunuh ketika kerasukan adalah sama. Kebisingan yang kacau dan tidak dapat dipahami seperti itu hampir mustahil untuk selaras dengan sempurna bagi manusia manapun. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ini adalah suatu bentuk bahasa. Dan hubungan turis asing ini dengan pembunuh kota Jiangcheng jelas tidak bersifat fisik, karena dua orang asing mengucapkan kalimat yang sama adalah hal yang mustahil. Hal ini semakin menguatkan kecurigaan Luban bahwa bahkan di dunia yang damai ini, ada beberapa entitas yang kuat dan tidak dapat dijelaskan. Namun bagi Luban, ini bukanlah hal buruk, justru itulah yang ia harapkan. Ironisnya, untuk keluar dan kembali ke dunia nyata, Luban perlu mengandalkan keberadaan para dewa jahat tersebut. Memang, semakin besar entitas yang dijerat Luban, semakin besar pula peluangnya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, semakin banyak Luban berhubungan dengan entitas aneh itu, semakin besar pula peluangnya untuk kembali ke dunia nyata. Pria dan wanita itu segera menahan teman mereka, tetapi urat-uratnya menyembul keluar, otot-ototnya menegang, dan dia kejang-kejang terus-menerus seperti ayam yang tersengat listrik, sulit untuk ditenangkan. Suara-suara yang keluar dari mulutnya terus berlanjut, mengerikan dan mengejutkan. Tepat ketika mereka berdua kebingungan, Xia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan karate tepat ke belakang leher gadis itu. Gadis itu menjerit dan langsung pingsan. Panggil dokter ke sini, dia mungkin butuh obat penenang. Xia memberi instruksi. Anak laki-laki itu segera pergi mencari dokter. Xia kemudian mengangkat kelopak mata gadis yang tenggelam itu, menyorotkan lampu kilat kamera telepon pintarnya ke matanya, dan melihat bahwa pupil matanya agak melebar tanpa reaksi apapun terhadap cahaya, jelas-jelas karena terkejut. Anda perlu meminta seseorang untuk mengawasinya setiap saat, sebaiknya gunakan beberapa cara untuk menahan gerakannya, dia mungkin akan terluka. Xia menceritakannya pada gadis lain. Tetapi gadis itu sama sekali tidak berdaya, memegang erat-erat sahabatnya itu, seakan-akan dia telah berubah menjadi batu. Hal yang tidak berguna. Xia bergumam. Pada saat itulah dokter datang, melihat gadis itu tak sadarkan diri, lalu menatap Xia. Beri dia obat penenang, kata Xia. Dia dan Luban meninggalkan tempat kejadian kepada dokter dan meninggalkan ruang medis. Bagaimana? Amber bergegas untuk bertanya, kedap suara di sini tidak begitu bagus, dia bisa mendengar jeritan dari koridor beberapa saat yang lalu, jeritan itu mengerikan dan menakutkan. Tidak ada yang serius. Xia menjawab, melihat ekspresi sedikit cemas pada kedua siswa SMA itu, dia menambahkan. Aku kelaparan, ayo kita cari makan, jangan berlama-lama di sini. Ia mencoba mencairkan suasana dengan makanan, karena tahu bahwa siapapun yang sedang berlibur dan mengalami kejadian seperti itu akan merasa sedih, dan mengisi kembali karbohidrat dapat membuat seseorang merasa lebih baik. Ayo pergi, aku juga lapar. Luban mengguncang bahu Amber, memberi isyarat agar dia tidak terlalu khawatir. Mereka meninggalkan ruang medis di dermaga. Pelabuhan masih ramai, kini saatnya di pagi hari ketika kapal-kapal nelayan kembali membawa hasil tangkapan mereka. Beberapa pedagang ikan telah mendirikan kios, memajang hasil tangkapan segar mereka dalam keranjang untuk dipilih wisatawan. Dengan harga yang sangat terjangkau, orang bisa membeli makanan laut segar, baik yang dikukus maupun direbus, keduanya sangat lezat. Ada cukup banyak wisatawan yang berkumpul di sini, banyak di antaranya yang baru saja kembali dari pantai, menawar dengan nelayan, membeli makanan laut untuk makan malam mereka. Luban dan Xia memilih beberapa hidangan laut, membawanya langsung ke restoran di kota untuk dimasak, lalu memesan beberapa lauk. Saat mereka berempat selesai makan, hari sudah malam. Matahari terbenam mewarnai laut menjadi rona keemasan, dan angin sore membawa sentuhan kenyamanan. Dalam perjalanan kembali ke villa, Luban dan yang lainnya melewati pantai itu lagi. Entah semua orang sudah lupa tentang kejadian hari itu, atau sekelompok wisatawan baru telah tiba, karena ada cukup banyak orang berkumpul di sana lagi. Saat mereka memasuki pintu, Cui Siter datang menyambut mereka. Akhirnya kamu kembali. Aku sudah melakukan investigasi terhadap anak-anak di pulau itu, seperti kata Xia. Lihat foto-foto ini. Dia menyerahkan beberapa foto kepada Luban. Pada awalnya, tidak banyak orang di pulau itu, dan anak-anak pun semakin sedikit, jadi Luban segera memeriksa semua foto itu. Lalu ia sadar, tak satu pun anak yang dilihatnya merupakan anak-anak yang ada di foto. Bab 919. Kebenaran atau tantangan. Luban, yang tidak yakin pada apapun, sangat yakin akan ingatannya. Begitu ia melihat seseorang, ia tidak akan pernah melupakan wajahnya. Setelah mengamati foto-foto anak-anak setempat dengan saksama, Luban memastikan bahwa ketiga anak yang ia lihat di pantai hari itu bukanlah mereka. Ini bukan soal sudut kamera atau riasan yang berbeda. Anak-anak di foto-foto itu diambil secara candid atau berkelompok,
dan mereka bukan orang yang sama yang menyebut Luban, hantu. Anak-anak di pulau ini biasanya bersekolah di asrama di pulau yang kami kunjungi, dan karena sedang liburan musim panas, mereka semua ada di rumah. Cui Sitter menambahkan, setelah menghubungi kantor polisi setempat dan menunjukkan surat kepercayaannya untuk mendapatkan kerjasama. Di pulau kecil ini, seorang polisi seperti Cui Sitter, dari negara besar, tampak hampir seperti petugas Interpol bagi mereka, dan mereka menghormatinya. Tidak, orang-orang yang saya lihat tidak ada di foto-foto ini. Luban berkata dan menyerahkan foto-foto itu kembali ke Cui Sitter. Tidak ada di dalamnya. Cui Sitter bingung dengan apa yang dimaksud Luban. Apakah ini semua fotonya? Luban memeriksa ulang. Kurasa begitu, tidak banyak anak-anak di pulau ini. Cui Sitter juga memperhatikan dengan serius foto-foto di sini, memperhatikan senyum anak-anak yang naif dan ceria, penuh dengan keindahan yang bersahaja. Anak-anak ini, yang tumbuh di pulau dekat laut, mungkin tidak tahu sebanyak anak-anak di kota, tetapi rasa hormat mereka terhadap alam dan filosofi alam sederhana yang diperoleh dari kehidupan pulau selama bertahun-tahun membuat mereka lebih mudah didekati. Namun jelas, mereka bukanlah orang-orang yang ditemui Luban. Entah polisi pulau itu menyembunyikan sesuatu darimu, atau ada yang salah dengan anak-anak itu. Luban menyimpulkan. Berdasarkan pengamatannya di pantai, di mana polisi dan penjaga pantai tampak sungguh-sungguh menjalankan tugas mereka, ia teringat pada teman-teman korban tenggelam, yang juga melihat beberapa anak. Ia bertanya-tanya apakah mereka anak-anak yang sama yang pernah dilihatnya. Saya akan bertanya lagi. Cui Sitter menyimpan foto-foto itu, lalu, seolah teringat sesuatu, bertanya. Ngomong-ngomong, kalian sudah makan malam? Kalau belum, aku bisa minta juru masak untuk menghangatkan sesuatu. Kami sudah makan, ikannya segar. Sia berbicara lebih dulu. Cui Sitter terdiam sesaat. Itu bagus, mencampur pekerjaan dan waktu luang bukanlah hal yang buruk. Yang bisa dia katakan hanyalah itu. Malam harinya, beberapa anak muda berkumpul di rumah Luban. Awalnya, Redcliffe ingin bermain game misteri pembunuhan, tetapi Sia dengan cepat menolak ide tersebut. Apakah kamu yakin ingin memainkan permainan misteri pembunuhan dengan seseorang yang belajar psikologi? Kalau begitu, ayo main Truth or Dare saja. Setelah memikirkannya, Redcliffe merasa itu masuk akal. Ia melirik Amber lalu menyarankan. Akan lebih baik kalau kita main mahjong. Sia bergumam. Namun dia tetap bergabung dengan Redcliffe dalam mengeluarkan setumpuk kartu. Terakhir kali Luban bermain Truth or Dare mungkin saat dia masih sekolah. Permainan pesta semacam itu, sejujurnya, diciptakan untuk membangun ikatan emosional. Siapapun yang menyarankan permainan ini pasti punya motif tersembunyi. Keempatnya membagikan kartu dan mulai dengan mengambil kartu Joker untuk menentukan siapa yang akan bermain pertama. Saat malam tiba, pulau itu menjadi sangat sunyi. Suara serangga berkicau terdengar dari luar jendela, dan tirai pun tertutup. Bayangan pepohonan menari-nari di bawah sinar bulan, tampak seperti monster yang sedang meronta-ronta. Ketiga gadis itu cukup asyik dalam permainan, tak lama kemudian, Sia menang, menghabiskan setumpuk kartunya terlebih dahulu. Redcliffe berada di posisi kedua, dia beruntung karena pada dua pilihan terakhir, Amber akhirnya mendapat kartu Joker. Sekarang tinggal Luban dan Amber saja yang tersisa. Menggambar Joker pada dasarnya adalah permainan pikiran psikologis. Kadang-kadang, ekspresi mikro dan perubahan kecil dalam perilaku dapat mengungkap jati diri seseorang. Tentu saja, ada juga pakar sosial yang mampu menipu orang lain melalui keterampilan akting dan memenangkan permainan. Mengapa orang-orang seperti itu tidak terjun ke industri film untuk menyelamatkan sektor hiburan domestik dan malah bermain Joker di sini, sungguh di luar pemahaman Luban. Dia hanya memiliki dua kartu, salah satunya adalah Joker. Jika Amber menarik kartu yang lain, dia akan kalah. Namun jika Amber mendapat kartu Joker, Luban masih memiliki peluang 50-50 untuk menang. Saat kebenaran telah tiba, Luban melihat tangan Amber berada di atas Joker. Dia tahu bahwa saat ini dia tidak boleh menunjukkan ekspresi apapun, kalau tidak, dia akan ketahuan. Dia tetap tenang, hanya menatap mata Amber yang gemetar. Merasakan tatapan Luban, Amber menjadi malu dan menjauhkan tangannya dari kartu yang awalnya dipegangnya, memilih kartu lain seolah-olah ingin melarikan diri. Luban, melihat kartu hantu di tangannya, merasa agak canggung. Saya menang. Amber segera meletakkan kartu pokernya dan dengan senang hati memeluk Redcliffe di sebelahnya. Permainan semacam ini mungkin terlalu kekanak-kanakan untuk anak-anak, tetapi tampaknya cocok untuk orang dewasa. Sia menatap Luban. Kebenaran atau tantangan? Berani. Luban menjawab tanpa ragu-ragu. Hal ini menyebabkan sedikit kekecewaan di Redcliffe dan Amber di dekatnya. Tidakkah kamu takut aku akan membuatmu mencium kedua adik perempuan ini? Sia bertanya dengan penuh minat.
Jika aku benar-benar harus melakukan itu, biarlah begitu. Lu Ban mendesah. Hal ini, sebaliknya, menyebabkan kepanikan di antara kedua gadis muda itu. Aku peringatkan kau, jika kau berani melakukan itu, aku akan membunuhmu. Redcliffe mengancam Lu Ban dengan nada mengancam, namun dia malah mendekat. Amber tidak berbicara, tetapi dia terus melirik ke arah Lu Ban. Cek, aku nggak akan membiarkanmu lolos semudah itu. Coba kupikir. Xia tengah merenung ketika tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari koridor. Di malam yang relatif tenang, bunyi gedebuk itu terdengar jelas, seperti ada sesuatu yang jatuh ke karpet. Semua orang langsung terdiam. Xia langsung mendapat ide. Keluar dan periksalah. Dia menyutradarai Lu Ban. Apakah ini tantangannya? Lu Ban berdiri, melirik kedua gadis di tempat tidur, tidak dapat membedakan apakah mereka kecewa atau hal lain. Dia membuka pintu, lampu di koridor masih menyala, dan kosong. Sambil menutup pintu pelan-pelan, Lu Ban melihat ke kedua arah, mencari sumber suara itu. Dia mendekati tangga dan melihat ke bawah, tangga itu kosong kecuali suara obrolan samar yang datang dari ruang makan, mungkin Cui Sitter dan pasangan Zhou Changyu sedang berbicara. Gedebuk. Suara yang sama bergema lagi. Lu Ban mendengarnya, datang dari belakangnya. Dia berbalik, koridor itu kosong. Lu Ban berjalan kembali, melewati pintu kamar tamu, dia yakin suara itu berasal dari ujung lorong. Sepatunya di karpet lembut tidak menimbulkan suara apapun. Lu Ban melangkah maju beberapa langkah, tepat melewati pintu kamarnya sendiri, ketika dia mendengar suara langkah kaki samar di belakangnya. Seolah-olah ada seseorang yang diam-diam berjinjit di belakangnya. Dia mendengar dari kamarnya celoteh dan godaan para gadis, yang isinya tidak dapat dia pahami, mungkin sesuatu tentang hubungan. Lu Ban menoleh ke belakang, koridor masih kosong. Namun, koridor itu tampak agak lebih panjang. Ia menoleh dan segera berjalan ke ujung koridor. Hanya ada vas hias dan jendela tertutup. Lu Ban melihat keluar untuk melihat apakah suara itu berasal dari sana. Pandangannya beralih dari bunga yang baru mekar ke kaca. Lu Ban melihat sosok gelap dengan dua mata merah gelap menatap balik ke arahnya melalui jendela. Bab 920. Apakah ada orang di sana? Saat Lu Ban menatapnya, rasa ngeri menjalar di dalam dirinya. Bulu kuduknya berdiri, dan perasaan ngeri tentang kenyataan yang hancur menyelimuti dirinya, seperti dinginnya malam. Sosok itu hitam pekat, seolah diselimuti kabut gelap atau terbungkus rumput laut, dengan mata berpupil vertikal, merah tua seperti darah. Lu Ban tidak bisa melihat bagian lain dari sosok itu, hanya dua tangan yang mencakar jendela. Tangan-tangan ini bukan tangan manusia, melainkan kumpulan tentakel. Tentakel-tentakel yang menggeliat itu mencengkeram ambang jendela, terus-menerus menggeliat, seolah mengandung kebencian terdalam di dunia ini. Pada saat kontak mata itu, tubuh Lu Ban bergerak sendiri. Ia berteriak dan sekaligus membuka jendela. Bang! Sosok itu begitu terkejut oleh tindakan Lu Ban hingga tampaknya ingin melarikan diri, jatuh dari ambang jendela. Seseorang tolong! Lu Ban pun berteriak ketika melihat sosok itu jatuh dari lantai 2, menghantam tanah dengan bunyi cipratan, menyebar seperti genangan lumpur. Namun, di bawah pengawasan Lu Ban, makhluk itu segera bangkit dan, seperti cacing, berlari ke dalam kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Xia menjulurkan kepalanya, melihat Lu Ban berteriak di jendela yang terbuka. Saya melihatnya, orang di dalam air. Lu Ban berkata singkat. Ia mencoba melacak ke arah mana sosok itu melarikan diri, tetapi di sekeliling villa itu terdapat hutan lebat, tak terlihat di bawah sinar bulan. Ia hanya bisa mengingat arah yang kurang lebih sama. Ia menoleh ke arah itu dan melihat permukiman di bawah gunung dekat pelabuhan. Kamu melihatnya? Xia mencondongkan tubuh ke bahu Lu Ban dan mengintip keluar, namun yang dapat dilihatnya hanyalah malam. Ia lari ke hutan, aku berencana untuk memeriksanya. Mungkin ia lari ke daerah pemukiman. Lu Ban menjawab. Ia berbalik dan melihat Amber dan Redcliffe mengintip dari pintu kamarnya, tak tahu apa yang terjadi. Redcliffe bahkan terkekeh, mengira Lu Ban ketakutan karena ia penakut. Buk 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 buk. Suara langkah kaki mendekat, dan baik Xia maupun Lu Ban melihat Cui Sitter, diikuti oleh Zhou Changyu. Apa yang telah terjadi? Cui Sitter bertanya dengan hati-hati. Orang di air yang kita bicarakan tadi siang, saya baru saja melihatnya di jendela. Mendengar kata-kata Lu Ban, baik Cui Sitter maupun pemilik villa Zhou Changyu merasa sulit mempercayainya. Apakah itu pencuri? Zhou Changyu segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi dan memanggil petugas keamanan. Carilah halaman dengan teliti, dan besok pagi periksa lagi ke atas gunung. Ekspresinya jelek, lagi pula, anaknya juga baru saja dibunuh oleh seorang pencuri, dan sekarang dia mungkin berhadapan dengan yang lain, yang membangkitkan amarahnya yang amat sangat.
Saya melihatnya menuju ke kota pulau, ayo kita periksa di sana. Kata Luban sambil melirik ke arah Ember dan Redcliffe di pintu. Kalian berdua tetaplah di sini, sebaiknya dalam satu kamar, dan jangan berkeliaran. Dia memberi instruksi. Baru saat itulah Redcliffe dan Ember menyadari betapa gawatnya situasi ini. Mereka mengangguk dan masuk kembali ke dalam ruangan. Itu bukan manusia. Luban berbisik kepada Xiah dan Cui Sitter. Saya melihatnya jatuh dari lantai 2, berubah menjadi tumpukan lumpur, tapi dia tidak mati. Saat kami bertatapan, dia tidak terlihat seperti manusia. Ia teringat monster lumpur yang sering ditemuinya di domain asing, namun ada sesuatu yang berbeda tentang yang satu ini. Jika ia harus menggambarkannya, monster itu lebih primitif, lebih sederhana. Cui Sitter tampak serius. Meskipun ia tidak percaya pada monster, setelah menyaksikan pengaruh Liontin Giok, ia menyadari bahwa kasus ini kemungkinan melibatkan hal-hal di luar imajinasinya. Mungkin itu orang yang bermutasi setelah terkena radiasi. Xia menebak, yang merupakan penjelasan paling masuk akal yang dapat dipikirkannya berdasarkan pemahamannya terhadap hal-hal yang telah dilihatnya. Ngomong-ngomong, di mana Liontin Gioknya? Melihat Cui Sitter juga tidak memegang koper itu, Luban bertanya. Aku akan pergi memeriksanya. Dia bertukar beberapa kata dengan Zhou Changyu, lalu pergi bersama seorang penjaga keamanan. Setelah beberapa saat, Cui Sitter naik ke atas. Itu masih ada. Ia telah menyimpan Liontin Giok itu di brankas di ruang bawah tanah villa, bersama beberapa barang antik yang biasa dikumpulkan Zhou Changyu. Cui Sitter baru saja memastikan bahwa kotak itu masih ada di sana. Ayo kita bertiga pergi ke kota dan bertanya-tanya. Tuan Zhou, tolong perkuat keamanan di sekitar villa. Tidak ada perahu yang meninggalkan pulau pada malam hari, jadi orang yang mencurigakan itu tidak bisa melarikan diri. Cui Sitter berkata pada Zhou Changyu, dan lelaki tua itu mengangguk. Mereka bertiga mengemasi barang-barang mereka dan meminjam mobil, lalu segera melaju menuruni gunung, menyusuri jalan yang diapit oleh pepohonan tebal menuju kota. Saat itu pukul 10 malam. Kecuali bar, sebagian besar toko di pulau itu tutup, hanya cahaya redup dari lantai 2 dan hembusan napas beberapa orang. Luban keluar dari mobil dan melihat kembali ke arah villa di gunung, yang memang tampak menonjol seperti sebuah kastil. Dia tidak yakin apakah orang itu bersembunyi di hutan, melompat ke laut, atau bersembunyi di suatu tempat di kota ini. Suasana ramai di siang hari telah lenyap. Kini, suasananya menyerupai kota kecil kumuh dari beberapa game horor, tertutup kabut laut tipis, lampu-lampu jalan bergoyang dalam kabut, menciptakan bayangan redup. Sangat sepi. Cui Sitter berkata, dia hanya mendengar sedikit suara dari bar, sementara rumah-rumah penduduk sunyi, bahkan tidak ada suara televisi. Ia mendekati pintu masuk bar tempat terdengarnya teriakan, tetapi saat Cui Sitter mendekat, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Dalam keheningan mencekam yang terjadi setelahnya, Cui Sitter berdiri di pintu masuk bar di balik pintu geser, yang terasa setenang kuburan. Cui Sitter melirik pintu bar, hanya perlu didorong ringan untuk membukanya. Tetapi firasat mengerikan menyebabkan tangan Cui Sitter di pintu berhenti. Pintu kayu yang agak tua dan berbintik-bintik itu terasa seolah-olah telah disemen hingga tertutup rapat saat itu. Tidak peduli apapun, Cui Sitter tidak sanggup mendorongnya hingga terbuka. Dia merasa bahwa tepat di balik pintu ini, sekelompok orang yang menakutkan dan menjijikan sedang bersandar di panel pintu, mendengarkan dengan saksama, dan setiap gerakan dari Cui Sitter akan membawa bahaya yang akan segera menyerbu ke arahnya. Memikirkan hal ini, naluri bertahan hidup Cui Sitter membuatnya menarik kembali tangannya. Xia yang sedang melihat ke dalam gang memperhatikan perilaku Cui Sitter dan bertanya. Cui Sitter menoleh dengan kaku, menelan ludah, menegakkan tubuh, dan perlahan, tanpa menoleh ke belakang, bergerak ke arah Xia dengan langkah ringan. Tepat saat ia berjalan di bawah lampu jalan, melangkah di bawah bayangan kabut, Cui Sitter dengan jelas mendengar bar yang tadinya sunyi tiba-tiba kembali berisik, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada yang aneh dengan bar ini. Cui Sitter menunjukkan. Atau lebih tepatnya, kota ini menjadi agak menakutkan setelah malam tiba. Cui Sitter tak bisa menjelaskan perasaannya, tetapi ia ingat bahwa selama tahun-tahun pertamanya bekerja, ia pernah ikut serta dalam operasi penangkapan seorang pembunuh. Tengah malam, ia, bersenjata pistol, mengejar penjahat itu ke hutan bambu dan terpisah dari rekan-rekannya. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia merasakan hal yang sama. Bahaya dan menyeramkan, seolah-olah setiap saat dalam kegelapan, seorang penjahat ganas akan menerkamnya. Cui Sitter teringat, seluruh tubuhnya tegang, setiap desiran angin membuat sarafnya gelisah, hingga teriakan-teriakan di kejauhan membawanya kembali ke kenyataan, dan pakaiannya pun basah kuyup. Dingin sampai ke tulang. Apakah ada orang di sana? Namun, pada saat itu, Luban langsung berjalan ke pintu masuk bar dan mendorong pintunya hingga terbuka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.